Bab 1501. Niat membunuh 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Benar, apakah Anda ada pertanyaan? Tanya Lu Zhou. Tidak, saya hanya ingin memastikannya, jawab Chen Fu. Memutus teratai membebaskan avatar, muridku, Yu Sangrong, adalah orang pertama yang memutus teratainya. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, kata Lu Zhou. Petik 2 petik 2. Chen Fu, yang akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi, menatap Yu Sangrong dengan penuh persetujuan. Setiap generasi memang lebih baik dari generasi sebelumnya, kau memang pahlawan. Terima kasih atas pujianmu, Sein Chen, ini hanya trik kecil, tidak perlu disebutkan, kata Yu Sangrong. Mendengar itu, Yu Zhenghai mengerutkan kening. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan membiarkanmu pamer hari ini. Petik 1. Chen Fu menoleh ke arah murid-muridnya dan berkata, ini adalah contoh yang seharusnya kalian semua pelajari. Lu Zhou berkata, mari kita lanjutkan sesi latihan tanding. Karena ada 5 guru agung di antara murid-murid Chen Fu, maka akan ada 5 pertandingan. Saat itu, Zhang Xiaoruo keluar. Dia telah berusaha keras untuk menahan diri. Dia tak sabar untuk menguji kemampuannya. Dia berbeda dari murid-murid lainnya. Gunung Embun musim gugur telah kalah 3 pertandingan berturut-turut dan telah kehilangan semua martabatnya. Jika ini terus berlanjut, bagaimana Gunung Embun musim gugur dapat berdiri teguh di dinasti Han besar di masa depan? Waktu guru mereka hampir habis. Setelah guru mereka tiada, bagaimana Gunung Embun musim gugur dapat mengintimidasi dunia dan duduk teguh di puncak? Dia akan membiarkan orang di depannya pergi hanya karena dia lemah. Dia agak meremehkan metode Yun Tong Kiao. Zhang Xiaoruo berkata kepada Zhou Guang, kakak senior, izinkan saya pergi duluan. Silakan. Zhou Guang mengangguk. Kemudian, Zhang Xiaoruo menangkupkan tangannya ke arah orang-orang dari paviliun langit jahat dan bertanya dengan belak-belakan, siapa yang mau keluar dan bertarung denganku? Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sudah bertarung, jadi wajar jika mereka tidak akan berpartisipasi lagi. Ming Xiyin tersenyum dan berkata dengan nada mengejek, biarkan aku yang melakukannya, akan kubiarkan kau merasakan kekalahan. Ming Xiyin sama sekali tidak berbasa-basi. Zhang Xiaoruo menjawab, aku khawatir kaulah yang akan kalah. Duo ini kurang memiliki kesopanan seperti para pendahulu mereka. Kata-kata mereka penuh dengan amarah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dengan demikian, mereka semakin membangkitkan antusiasme penonton. Semua orang menantikan untuk menonton pertunjukan yang bagus. Aku sangat takut, kalau begitu, kau harus menahan diri, kalau tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa mengalahkanmu, kata Ming Xiyin. Tepat ketika Ming Xiyin hendak memasuki arena, Duan Museng tiba-tiba berkata, kakak senior keempat, kultivasimu tidak lebih lemah dari kakak tertua. Kakak senior dan kakak senior kedua. Kalian sebaiknya jangan menindas yang lemah. Petik 2. Zhang Xiaoruo terkejut. Ming Xiyin berkata, kakak ketiga, bagaimana mungkin kultivasiku bisa dibandingkan dengan kakak tertua dan kakak kedua, aku masih lebih lemah dari mereka. Jangan pura-pura, bukannya aku tidak mengenalmu, kurasa akan lebih baik jika kau membiarkanku bertarung, kata Duan Museng, dengan jelas bertekad untuk bertarung. Ah! Ming Xiyin ingin menjawab, tetapi ketika melihat Duan Museng menatapnya dengan tajam, ia hanya bisa menelan kata-katanya. Mendengar itu, Zhang Xiaoruo buru-buru berkata, mari kita lanjutkan saja dengan mengikuti urutan senioritas, biarkan saudara ini bertarung. Setelah mengatakan itu, Zhang Xiaoruo berpikir dalam hati, orang itu tampak licik, dan matanya jahat. Seperti yang diduga, dia bukan orang baik. Tak kusangka dia sekuat kakak sulung dan kakak kedua. Aku hampir mengalami kerugian besar. Ming Xiyin mundur ke samping dan berkata dengan kesal, anggap saja dirimu beruntung. Zhang Xiaoruo menjawab dengan senyum yang tidak tulus, terima kasih. Duan Museng membawa tombak penguasa dan berjalan ke arena. Dia menunjuk ke arah Zhang Xiaoruo dan berkata, adik junior keempatku salah. Kau tidak beruntung, kata Duan Museng dengan suara lantang, bahkan, kau lebih tidak beruntung karena bertemu denganku. Swoosh! Duan Museng mengangkat tombak overlordnya secara horizontal dan memiringkannya 45 derajat ke atas. Kemudian, dia terbang dengan cepat, meninggalkan bayangan di belakangnya. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan Zhang Xiaoruo. 1000 gelombang. Saat Duan Museng melompat, puluhan ribu tombak energi melesat ke arah Zhang Xiaoruo. Zhang Xiaoruo terkejut. Dia mundur sambil menahan tombak energi yang sangat kuat. Dia bertanya-tanya apakah lawannya bahkan lebih kuat dari 2 murid pertama paviliun langit jahat. Serangan dahsyat itu terus memaksanya mundur. Ketika dia mencapai tepi arena, dia melompat ke langit. Duan Museng mengikuti dari dekat.
Tombaknya yang panjang bagaikan naga emas. Zhang Xiaoruo melayang di udara sambil menekan tangannya ke bawah dan berteriak, energi surgawi yang luas. Setelah melihat itu, Lu Zhou berkata, teknik Konfusianisme. Chen Fu berkata, aku mahir dalam 3 aliran kultivasi, Zhang Xiaoruo sangat mahir dalam teknik aliran Konfusianisme seperti energi surgawi yang luas. Gaya aliran Konfusianisme itu terkendali, dan para praktisinya memiliki energi vitalitas yang tenang. Energi vitalitas anak ini terlalu berlebihan, ujar Lu Zhou. Kau memiliki mata yang tajam, kata Chen Fu. Zhang Xiaoruo sering diintimidasi saat masih muda sehingga ia tidak tahan dengan kejahatan. Teknik aliran Konfusianisme memang lebih terkendali dan harmonis, tetapi energi surgawi yang luas berbeda. Semakin kuat seseorang, semakin besar kekuatan yang dapat dilepaskannya. Kau benar, kata Lu Zhou sambil mengangguk. Di langit, tombak energi Duan Museng menjadi semakin ganas. Frekuensi serangannya belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin, dia telah merasa tertindas di tanah tak dikenal untuk waktu yang lama dan belum memiliki lawan yang layak untuk berlatih, jadi dia mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang setelah bertemu lawan yang tidak menyenangkan untuk dilihat. Zhang Xiaoruo cukup yakin bahwa energi surgawi yang luas dapat menghancurkan tombak energi. Sayangnya, ia ditakdirkan untuk kecewa. Campur tangan ilahi yang tidak sempurna. Tombak energi itu menembus energi surgawi yang luas seperti pisau panas menembus mentega. Bang! Mereka terus bergerak ke atas. Zhang Xiaoruo juga menggunakan kekuatan Dao untuk bergerak. Dia tiba-tiba menghilang, dan tombak energi itu meleset dari sasaran. Namun, Duan Museng tidak berhenti. Dia mempertahankan ritmenya, bergerak semakin tinggi. Semua orang mengangkat kepala dan menyaksikan dengan terkejut. Ketika Zhang Xiaoruo melihat betapa tak kenal ampunnya Duan Museng, dia berkata dingin sambil menekan tangannya ke bawah, kau terlalu sombong. Rasakanlah 5 pukulanku. Segel bintang. Sebuah segel telapak tangan hijau muncul dari telapak tangan Zhang Xiaoruo dan turun dari langit. Duan Museng sama sekali tidak mundur. Dia menggunakan intervensi ilahi yang tidak sempurna untuk menangkis serangan tersebut. Bab 1502 Niat Membunuh 3. Tepat ketika tombak energi hendak berbenturan dengan segel telapak tangan tiba-tiba terpecah menjadi 5. Kelima bagian itu saling tumpang tindih saat menembus ruang angkasa dan muncul di atas tombak energi hanya dalam sekejap mata. Bang! Kelima segel telapak tangan itu telah diresapi dengan kekuatan Dao sehingga mereka menekan tombak energi sebelum tombak itu melesat ke arah Duan Museng. Duan Museng mengangkat tombak penguasa. Dia merasakan lengannya mati rasa, tetapi dia tetap memegang tombak penguasa dengan erat. Namun, dia dengan cepat didorong jatuh. Ledakan. Dalam sekejap, Duan Museng jatuh ke tanah. Dia terus mendorong segel telapak tangan itu. Lantai arena yang dilapisi batu biru itu langsung hancur berkeping-keping. Lu Zhou mengibaskan lengan bajunya, membuat puing-puing beterbangan. Yang lainnya mengaktifkan energi pelindung mereka untuk menahan puing-puing dan reruntuhan yang beterbangan. Dengan ini, pertempuran seharusnya sudah berakhir. Namun, bagaimana mungkin Zhang Xiaoruo, yang baru saja unggul, mengakhiri pertempuran secepat itu? Kemenangan di level ini masih jauh dari cukup. Dia menatap tajam Duan Museng yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Kreak! Gagang tombak Overlord bengkok pada saat ini. Si tua ketiga, Yu Zhenghai mengerutkan kening. Pada saat yang sama, anggota lain dari Autumn Dew Mountain yang berdiri di luar aula pelatihan berteriak, Tuan kelima. Semua orang menoleh ke arah Lu Zhou dan Chen Fu. Melihat ekspresi acuh tak acuh kedua tetua itu, yang jelas menunjukkan bahwa mereka tidak berniat ikut campur, yang lain hanya bisa terus menonton. Rasa kebas yang dialami Duan Museng berarti dia tidak lagi merasakan sakit. Untuk apa repot-repot, kau tidak cukup kuat, kata Zhang Xiaoruo. Duan Museng meledak dengan energi pada saat ini. Dia dengan kuat meluruskan gagang tombak penguasa. Melihat ini, secercah niat membunuh terlintas di mata Zhang Xiaoruo. Kemudian, dia berkata dengan suara berat, segel 8 kali lipat. 3 segel telapak tangan lainnya melesat keluar dari tangan Zhang Xiaoruo, bergabung dengan 5 segel telapak tangan lainnya. Boom, boom, boom. Tombak penguasa kembali bengkok, dan kaki Duan Museng menancap ke tanah. Urat-urat di lengannya menonjol, dan matanya bersinar dengan semangat bertarung. Jelas, dia tidak berniat menyerah. Dia menggertakkan giginya sebelum berteriak dan dengan paksa meluruskan tombak penguasa lagi. Karena kau seperti ini, aku tak akan bersikap sopan, segel oktupel ganda. Zhang Xiaoruo mengangkat kedua tangannya secara bersamaan saat melayang di udara. Melihat itu, Chen Fu sedikit mengerutkan kening. Dia hendak mengangkat tangannya ketika Lu Zhou mengulurkan tangan untuk menekan tangannya ke bawah. Lu Zhou berkata dengan nada datar, lihat saja.
Segel oktupel ganda jatuh dari langit. Orang-orang dari paviliun langit jahat dapat merasakan kekuatan segel ganda 8. Jika Duan Museng tidak menyerah sekarang, dia pasti akan terluka. Terlebih lagi, lukanya tidak akan ringan. Mereka ingin ikut campur, tetapi ketika mereka melihat Lu Zhou duduk dengan ekspresi tenang, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Boom! Saat segel telapak tangan terlepas, Duan Museng mendengus, dan kakinya tenggelam setengah kaki ke dalam tanah. Tombak penguasa kembali bengkok. Pada saat yang sama, naga yang melingkari gagangnya mulai berkedip-kedip dengan panik, menandakan bahwa tombak itu akan patah. Bergerak. Duan Museng meraung. Kemudian, naga-naga ungu di lengannya muncul. Mereka dengan cepat meluruskan tombak penguasa sebelum menyapu segel ganda 8. Zhang Xiaoruo, yang lengah, terpental ke belakang oleh dua naga ungu itu. Kulturis iblis. Para murid Gunung Embun musim gugur berseru serempak, dia seorang kultivator jahat. Duan Museng menghentakkan kakinya ke tanah sebelum tombak energi meledak di udara. Pada saat yang sama, kedua naga ungu itu tumbuh 1000 kali lebih besar, memenuhi udara. Dengan itu, Duan Museng terus bertarung sengit melawan Zhang Xiaoruo. Para murid Gunung Embun musim gugur merasa jantung mereka berdebar kencang saat itu. Salah satu dari mereka akhirnya berkata, "Guru, dia adalah kultivator jahat." Chen Fu juga terkejut. Namun, ketika melihat ekspresi tenang di wajah Lu Zhou, dia tahu Lu Zhou pasti menyadari hal ini. Karena itu, dia berkata, "Jangan bergerak." Dengan demikian, murid-murid Chen Fu hanya bisa menyaksikan pertempuran tersebut. Saat keduanya bertarung, Zhang Xiaoruo berkata, "Jadi, kau sebenarnya seorang kultivator jahat." "Apa itu kultivator iblis?" tanya Duan Museng. Zhang Xiaoruo tiba-tiba melesat mengelilingi Duan Museng, meninggalkan banyak sekali klon di belakangnya. Hosh! 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 Tombak energi Duan Museng melesat ke segala arah. Semakin cepat ia menusukkan tombaknya, semakin banyak tombak energi yang muncul. Pada akhirnya, seolah-olah ia telah membentuk sebuah area melingkar kecil dengan tombak-tombak energi. Lengannya bergerak tanpa henti saat naga-naga ungu terbang di sekelilingnya. "Yang mulia guru," seru Chen Fu dengan terkejut, beliau mengerahkan kekuatan Dao dan hukum ruang angkasa dengan tombaknya, "Sungguh yang mulia guru yang istimewa." Begitu suara Chen Fu berhenti. Ledakan. Ledakan dahsyat menggema di udara. Tombak energi itu tampaknya bertabrakan dengan sesuatu. Pada saat yang sama, semua klon menghilang. Hanya satu sosok yang terlihat jatuh dari langit. Ledakan. Zhang Xiaoruo memuntahkan darah sebelum jatuh ke tanah. Semua orang menelan ludah. Pertempuran tampaknya telah berakhir. Duan Museng mendarat tidak jauh dari Zhang Xiaoruo. Dia memegang tombak penguasa dengan ujungnya mengarah ke bawah sambil menatap Zhang Xiaoruo yang terjatuh dengan tatapan dingin. Pada saat yang sama, naga ungu kembali ke lengannya, dan energi korosif di tubuhnya juga menghilang. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lagi." Bang! Duan Museng menancapkan tombak penguasa ke tanah. Pertempuran itu terlalu memuaskan. Dia belum merasa cukup. Para murid Gunung Embun musim gugur. Orang ini tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Duan Museng geram dengan niat membunuh Zhang Xiaoruo yang sesaat, jadi dia berkata, "Dasar pengecut, bangun dan lanjutkan pertarungan denganku." Bang! Zhang Xiaoruo menolak untuk bangun. Darah terlihat di sudut bibirnya, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Pada saat itu, Lu Zhou berkata dengan datar, "Cukup." Dengan itu, amarah Duan Museng langsung mereda. Kemudian, dia berkata, "Baik, guru." "Pergi," kata Lu Zhou lagi sambil melambaikan lengan bajunya. "Ya." Duan Museng menyimpan tombak penguasa sebelum berbalik untuk pergi. Saat Duan Museng berbalik, Zhang Xiaoruo tiba-tiba melompat. Ruangan itu membeku. Energi dingin menyembur keluar dari tangan Zhang Xiaoruo saat dia berteriak, "Aku belum kalah." Desis. Duan Museng merasakan hawa dingin di punggungnya, tetapi sudah terlambat untuk berbuat apa-apa. Dia berpikir dalam hati, semuanya sudah berakhir. Saat itu, suara Lu Zhou yang acuh tak acuh terdengar. "Beraninya kau." Segel telapak tangan emas, yang berkali-kali lebih cepat daripada milik Zhang Xiaoruo, melesat keluar dan membuat Zhang Xiaoruo terpental hanya dalam sekejap mata. Bang! Zhang Xiaoruo langsung jatuh ke tanah. Adik junior kelima, Old Fifth. Beberapa murid Chen Fu bergegas keluar untuk menangkap Zhang Xiaoruo. "Kita bisa mentolerir ini, tapi kita tidak akan, karena kau ingin berlatih tanding. Ayo berlatih tanding, apa hebatnya menindas yang lemah." Desir, desir, desir. Ke-10 murid Chen Fu sangat bersatu saat ini. Hua Yin, Liang Yufei, dan Yun Tongqiao awalnya tidak peduli, tetapi sekarang adik junior kelima mereka terluka, mereka akan membiarkan semuanya berjalan apa adanya.
Terlebih lagi, yang lain telah bergegas menuju kultivator iblis itu sehingga mereka tidak punya pilihan selain ikut bergegas keluar juga. Chen Fu berkata dengan suara berat, cukup. Setelah itu, Chen Fu tiba-tiba batuk hebat. Sayangnya, suara Chen Fu tenggelam dalam keributan. Berdengung. Saat itu, Lu Zhou muncul di belakang Duan Museng dengan telapak tangan menghadap keluar. Kemudian, dia berkata tanpa nada, kalian terlalu percaya diri. Ledakan. Semua orang dari Gunung Embun Musim Gugur terlempar oleh segel energi emas. Mereka mendarat di tanah dengan suara dentuman keras. Hanya dengan satu gerakan, Lu Zhou membersihkan arena. Bab 1503 Hukuman. Semua murid Gunung Embun Musim Gugur yang menyerbu arena terlempar oleh Lu Zhou. Kontrolnya yang tepat menyebabkan darah dan ki mereka melonjak dan membuat lengan mereka mati rasa. Hanya demi Chen Fu lah dia tidak membunuh mereka. Bahkan saat itu, gerakan ini saja sudah cukup untuk menanamkan rasa takut di hati mereka. Lu Zhou memandang orang-orang yang tergeletak di tanah kesakitan dengan tangan di belakang punggungnya sebelum berkata, sebagai murid Chen Fu, kau malah melancarkan serangan mendadak, tidakkah kau takut ditertawakan? Dia kultivator jahat, protes Zhang Xiaoruo sambil memegang dadanya dengan satu tangan dan menunjuk Duan Museng dengan tangan lainnya. Dia telah mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berbicara. Diam. Saat itu juga, Chen Fu berdiri. Ia sudah lama berada dalam suasana hati yang buruk dan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Melihat hal ini, para murid Gunung Embun Musim Gugur gemetar ketakutan. Meskipun Chen Fu tampak kurus dan lemah, kedudukan dan otoritasnya yang sakral di hati semua orang tidak berubah. Ekspresi Chen Fu menjadi gelap saat dia menatap Zhang Xiaoruo dan menunjuk ke arahnya. Murid jahat, apa yang kau pikirkan? Tuan. Zhang Xiaoruo merasa seperti disiram seember air dingin. Dia tidak mengerti mengapa tuannya membela orang luar. Bagaimana mungkin mereka membiarkan orang luar bertindak sesuka hati di sini? Zhang Xiaoruo menatap gurunya dengan bingung. Ketika matanya beralih ke orang-orang di paviliun langit jahat, dia kembali marah. Gurunya adalah seorang Saint Agung, mengapa dia harus takut pada orang-orang ini? Chen Fu melanjutkan dengan marah, murid jahat, apakah kau telah melupakan ajaran-ajaranku? Guru, apa kesalahan saya? Tanya Zhang Xiaoruo dengan bingung. Semua orang dari paviliun langit jahat menggelengkan kepala. Hanya dari hal ini saja, sudah jelas betapa berbedanya para murid Gunung Embun Musim Gugur dan para murid paviliun langit jahat. Jika para murid paviliun langit jahat ditegur, mereka tidak akan menanyakan alasannya. Jika guru mereka menegur atau menghukum mereka, mereka akan mengakui kesalahan mereka terlebih dahulu meskipun mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan salah. Lagi pula, selama itu bukan sesuatu yang terlalu serius, mereka akan menunjukkan rasa hormat kepada guru mereka terlebih dahulu. Melihat Zhang Xiaoruo bahkan tidak tahu apa kesalahannya, Chen Fu semakin marah. Dia berkata, berlututlah. Betapapun berani atau marahnya Zhang Xiaoruo, dia tidak berani membangkang gurunya di depan sesama murid dan anggota lain dari Gunung Embun Musim Gugur. Dia segera berlutut. Gedebuk. Chen Fu bertanya dengan tegas, mereka adalah tamu kehormatan yang saya undang, saya menyuruh kalian berlatih tanding, tetapi apa yang kalian lakukan tadi? Ini, aku. Zhang Xiaoruo ragu sejenak sebelum berkata, aku tidak melakukan kesalahan apapun, aku hanya ingin merebut kembali kehormatan Gunung Embun Musim Gugur, karena kultivasi teman-teman kita dari paviliun langit jahat sangat mendalam, aku hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuanku, memang seharusnya kita menahan diri saat berlatih tanding. Tetapi bagaimanapun juga pedang tidak memiliki mata, tidak ada yang bisa menjamin mereka tidak akan terluka selama sesi latihan tanding, mohon maafkan aku, guru. Chen Fu sangat marah hingga ia batuk hebat lagi. Dasar murid durhaka, kau benar-benar durhaka. Kata-kata Zhang Xiaoruo mengacaukan keadaan pikiran Chen Fu. Selama bertahun-tahun, bahkan ketika ia menghadapi murid-muridnya yang terluka parah atau ketika murid-muridnya bertindak keterlaluan, ia tidak pernah kehilangan kendali atas amarahnya seperti ini. Namun, hari ini, kata-kata Zhang Xiaoruo sangat mengganggu keadaan pikirannya. Tuan. Zhang Xiaoruo bangkit berdiri, tampak sangat khawatir. Cukup, kata Lu Zhou tiba-tiba. Suaranya yang mengandung ki primal samar membuat semua orang terdiam. Tak seorang pun berani berbicara saat itu. Chen Fu, aku seharusnya tidak ikut campur ketika kau memberi pelajaran kepada muridmu, namun, tubuhmu sekarang lemah, selain itu, murid-muridmu hanya menunggu untuk memberontak, kata Lu Zhou. Kata-kata ini ditujukan kepada Chen Fu dan ke-10 muridnya. Ke-10 murid Chen Fu tidak berani protes ketika mendengar kata-kata itu. Sebaliknya, mereka semua berlutut serempak. Kemudian, mereka mulai berbicara satu persatu. Aku tidak berani melakukan hal seperti itu, Tuan, aku sangat setia kepada Tuan, matahari dan bulan bisa menjadi saksi.
Satu persatu, mereka mulai menyatakan kesetiaan mereka. Melihat hal itu, para murid Paviliun Langit Jahat menggaruk kepala mereka, merasa canggung. Mereka merasakan deja vu. Ketika Chen Fu hendak berbicara, Lu Zhou mengangkat tangannya dan menyela, "Anda adalah tuan rumah, dan saya hanyalah tamu. Dalam keadaan normal, tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah. Namun, situasi Anda sekarang tidak baik. Jika Anda pikir itu pantas, saya akan menanganinya untuk Anda. Bagaimana menurut Anda?" Chen Fu tentu saja ingin menyetujui permintaan Lu Zhou. Niat membunuh Zhang Xiaoruo yang sesaat itu tidak luput dari perhatiannya sebelumnya. Terlebih lagi, dia juga mengundang Lu Zhou ke sini dengan harapan Lu Zhou akan mengambil alih dunia agar perdamaian tetap terjaga. Selain itu, memang benar muridnya mencoba melancarkan serangan mendadak terhadap murid Lu Zhou. Sudah sepatutnya dia membiarkan Lu Zhou yang menangani hal ini. Sebaliknya, para murid Gunung Embun musim gugur menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagaimana mungkin seperti ini? Bukankah ini mencuri perhatian dari guru mereka? Chen Fu berkata, "Itu ide yang bagus." Para murid Gunung Embun musim gugur. Lu Zhou memandang murid-murid Gunung Embun musim gugur. Tidak ada seorang pun di dunia yang dapat berempati dengan Chen Fu lebih dari dirinya saat ini. Kemudian, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Gurumu, Maha Suci Chen, dan aku dapat dianggap memiliki pemahaman bersama setelah kita saling mengenal." Lalu, ia menoleh ke Chen Fu dan berkata, "Terima kasih atas kepercayaanmu dan telah mengundangku ke sini sebagai tamumu. Gunung Embun musim gugur adalah sahabat Paviliun Langit Jahat." "Paviliun Langit Jahat juga merupakan sahabat Gunung Embun musim gugur," kata Chen Fu. Lu Zhou mengangguk sebelum memanggil, "Zhang Xiaoruo." Zhang Xiaoruo terdiam sejenak. Senior. Saat kau berlatih tanding dengan muridku, kemenangan sudah di depan mata. Jika kau bertarung dengan tenang, kau pasti bisa menang. Sayangnya, kau impulsif dan terlalu bersemangat untuk menang. Kau bahkan menyimpan niat membunuh. Apakah kau mengakuinya?" tanya Lu Zhou. Zhang Xiaoruo kembali protes. "Niat membunuh, senior, jangan memfitnahku. Bagaimana mungkin aku memiliki niat membunuh? Kami sedang berlatih tanding, cedera tidak bisa dihindari dalam sesi latihan tanding." Melihat Zhang Xiaoruo masih saja berdebat, Lu Zhou menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." Zhang Xiaoruo sedikit terkejut dengan kata-kata ancaman itu. Dia menoleh untuk melihat gurunya yang tanpa ekspresi sebelum kembali menatap Lu Zhou. Kemudian, kesadaran muncul padanya. Sepertinya sesi latihan tanding hanyalah alasan, gurunya telah menemukan seorang pembantu. Dengan pengetahuan ini, dia dengan keras kepala berkata, "Aku tidak melakukan kesalahan apapun." Lu Zhou menghela napas lagi sambil menatap Chen Fu dan bertanya, "Santo Chen, ini muridmu, bagaimana kau ingin menanganinya?" Seandainya ini terjadi di masa lalu, Chen Fu mungkin akan bangkit dan memberi pelajaran pada Zhang Xiaoruo. Sayangnya, sekarang dia lemah dan sekarat. Dia tidak takut mati, tetapi dia tidak bisa melepaskan diri dari dunia. Jika tidak, dia tidak akan lagi menyibukkan diri dengan urusan duniawi. Akhirnya, Chen Fu berkata, "Saudara Lu, lakukan saja sesukamu." Aku. Para murid Chen Fu gempar. Ini sama saja dengan menyerahkan nyawa mereka ke tangan pihak lain. Hal ini cukup membuat mereka merinding. Saat itu, Lu Zhou berkata dengan suara berat, "Baiklah." Kemudian, dia menatap Zhang Xiaoruo lagi dan berkata, "Aku akan menghukummu atas nama tuanmu. Kuharap kau akan berubah menjadi lebih baik di masa depan." Zhang Xiaoruo semakin marah dan tidak pasrah. "Tunggu," kata Chen Fu tiba-tiba. Dia tahu Lu Zhou sudah sangat lunak padanya. "Kau ingin melindunginya?" tanya Lu Zhou. Chen Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zhang Xiaoruo, aku sudah memperingatkanmu sekali ketika kau bersekongkol dengan utusan dari ibu kota timur, sekarang kau melakukan kesalahan lagi. Kau harus dihukum, aku akan menghancurkan 3 bagan kelahiranmu sebagai hukuman. Apakah kau menerima hukuman ini?" T3, 3 bagan kelahiran. Zhou Guang, murid ketiga Chen Fu, Yun Tongqiao, murid keempat Chen Fu, dan beberapa orang lain yang bukan guru agung segera bersujud. "Guru, meskipun Old Fifth salah, menghancurkan 3 bagan kelahirannya bukanlah hal yang benar. Bukankah hukuman ini terlalu berat?" kata Zhou Guang. "Benar sekali, Guru. Old Fifth baru saja menjadi Venerable Master belum lama ini. Meskipun Venerable Master dapat memulihkan bagan kelahiran mereka dalam waktu 3 hari, bagaimana dia akan menemukan hati kehidupan yang cocok dalam waktu sesingkat itu?" kata Yun Tongqiao. "Saya mohon kepada guru untuk mengampuni adik kelima. Tuan, saya mohon kepada Anda untuk menunjukkan belas kasihan." Chen Fu mengabaikan permohonan murid-muridnya dan terus berkata dengan acuh tak acuh, "Selain menghancurkan 3 bagan kelahiran kalian, kalian tidak diperbolehkan untuk memulihkannya dalam 3 hari ini."
Para murid Chen Fu berseru serempak, "Guru!" Bab 1504 Pertunjukan Kekuatan 1. Kakak kelima memang salah, tetapi menghancurkan 3 bagan kelahirannya terlalu kejam. Dia adalah seorang guru terhormat, salah satu pilar dinasti Han. Dia adalah salah satu dari hanya 7 guru terhormat di dinasti Han. Jika Anda menghancurkan 3 bagan kelahirannya dan melarangnya untuk memulihkannya dalam waktu 3 hari, itu sama saja dengan membunuhnya. Zhang Xiaoruo, cepatlah bersujud kepada guru, akui kesalahanmu dan minta maaf kepada tuan ketiga dari pavilion langit jahat, kata Huayin. Sebagai kakak senior tertua, kata-katanya terdengar menggelegar saat ini. Saat itu, emosi Zhang Xiaoruo juga bergejolak. Di masa lalu, ketika dia melakukan kesalahan, gurunya akan mengkritik dan menasihatinya. Paling-paling, dia akan dihukum dengan cambuk. Dia benar-benar tidak menyangka gurunya ingin menghancurkan 3 bagan kelahirannya demi sekelompok orang luar. Dia merasa sangat teraniaya dan marah. Meskipun demikian, dia maju dengan berlutut, dan ketika dia mencapai tepi anak tangga, dia berkata, "Saya salah, guru, saya mohon maafkan saya, guru, saya tahu kesalahan saya sekarang, mohon maafkan saya." Chen Fu menatap Zhang Xiaoruo. Di masa lalu, ketika tubuhnya masih sehat, dia bisa menahan muridnya dengan kekuatan dan kedudukannya. Namun, sekarang waktunya hampir habis, siapa lagi yang bisa menahan muridnya? Dia tidak ingin gunung embun musim gugur runtuh, dan dia tidak ingin kekacauan menimpa Han Raya. Lagi pula, dia tahu kekacauan itu akan ditimbulkan oleh murid-muridnya. Dia tidak ingin gunung embun musim gugur menanggung aib abadi ini. Chen Fu menyaksikan dengan tenang saat Zhang Xiaoruo bersujud dan mengakui kesalahannya. Pada saat itu, sebuah suara agung tiba-tiba terdengar dari cakrawala di luar gunung embun musim gugur. "Santo Agung Chen, mohon tenangkan diri." Yang lainnya mengangkat kepala mereka. Chen Fu bahkan tidak mendongak. Dia berkata, "Wei Cheng." Kereta terbang melayang di langit. Sekelompok kultivator dan tentara mengepung kereta terbang tersebut. Pada saat itu, pengawal Chen Fu berkata sambil membungkuk, "Mereka berasal dari istana kerajaan." Chen Fu berkata dengan tenang, "Karena mereka sudah di sini, suruh mereka turun." Sejak Chen Fu terluka parah oleh Kaisar Kekosongan Agung, orang-orang di istana kerajaan terus menanyakan keadaannya. Dia tidak yakin bagaimana istana kerajaan mengetahui bahwa dia terluka sejak awal. Pada akhirnya, dia berasumsi bahwa orang-orang dari Kekosongan Agung pasti telah membocorkan berita itu untuk menabur perselisihan. Great Void jarang ikut campur dalam urusan 9 domain, tetapi kali ini, Kaisar Great Void secara pribadi mengambil tindakan. Apa yang disebut aturan sudah lama diabaikan. Chen Fu tahu bahwa ia harus menangani urusan kerajaan Han Raya dengan hati-hati untuk mencegah penderitaan rakyat jelata. Selama 20 tahun terakhir, ia telah memerintahkan pengawalnya untuk mencari Lu Zhou di mana-mana. Setelah upaya yang melelahkan, ia akhirnya menemukan Lu Zhou. Di seluruh 9 wilayah, Lu Zhou adalah satu-satunya yang dapat membantu gunung embun musim gugur dan kerajaan Han Raya untuk melewati bencana yang akan datang. Pada saat ini, Huayin berkata, "Tidak perlu mengundang orang-orang yang tidak relevan ke sini." Begitu suara Huayin berhenti, 2 sosok terbang keluar dari kereta terbang masing-masing dan mendarat di depan aula latihan. Keduanya adalah pria parubaya yang tampak berwibawa. Mereka berdua mengenakan baju zirah. Yang di sebelah kiri tampak sedikit lebih dewasa, sedangkan yang di sebelah kanan tampak lebih muda. Kedua pria itu hampir memiliki ukuran yang sama. Setelah mendarat, mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, menilai situasi. Ketika mereka melihat lantai yang retak dan Zhang Xiaoruo berlutut di tanah, mereka membungkuk kepada Chen Fu dan berkata, "Salam, Sein Chen." Chen Fu mengangguk. Wei Cheng, Su Bie. Wei Chen dan Su Bie adalah 2 guru agung lainnya di dinasti Han yang bukan berasal dari gunung embun musim gugur. Setelah menyapa Chen Fu, keduanya sedikit membungkuk kepada murid-murid lain dari gunung embun musim gugur. Kemudian, ketika mereka membungkuk kepada salah satu murid di sebelah kanan, mereka memanggil, "Yang Mulia." Lu Zhou menoleh. Dia hampir lupa bahwa salah satu murid Chen Fu adalah Kaisar dinasti Han Raya. Dari awal hingga akhir, Kaisar tetap bersikap sangat rendah hati dan tidak banyak bicara. Ia hanya mengamati semuanya dengan tenang. Lu Zhou telah mengabaikannya. Sekarang setelah dia melihat Kaisar Han besar lagi, dia berpikir pihak lain itu benar-benar tidak sederhana. Pihak lain itu tampak cukup sabar dan tahu bagaimana menjaga agar tidak menarik perhatian. Selain itu, Kaisar Han Agung juga tampaknya tidak bersikap angkuh terhadap sesama muridnya. Namun, sebelumnya, ia tidak membela Zhang Xiaoruo dan hanya berlutut secara simbolis. Di Gunung Embun musim gugur, tidak ada kaisar, kata Liu Zeng, kaisar dinasti Han Raya. Wei Cheng dan Su Bie mengangguk. Di dunia kultivasi, peringkat dan status di dunia sekuler tidak berarti apa-apa.
Wei Cheng dan Su Bie adalah guru agung. Pada masa dinasti Han, mereka setara dengan Liu Zheng. Orang yang paling berkuasa dan berpengaruh di dinasti Han besar adalah Chen Fu. Pada saat itu, Lu Zhou akhirnya berkata, Kaisar Han Agung. Chen Fu berkata, seharusnya kau sudah tahu ini sejak lama. Sungguh Kaisar Han Agung yang hebat, kata Lu Zhou tanpa nada. Liu Zheng melangkah maju dan berkata kepada Lu Zhou, di sini tidak ada kaisar, hanya para kultivator, kuharap senior akan mengabaikan hal ini. Lu Zhou berpendapat bahwa Liu Zheng sangat pandai berakting. Chen Fu berkata, aku menerimanya sebagai murid untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, dengan bantuan dari Gunung Embun musim gugur, rakyat Han Raya hidup dan bekerja dengan damai. Su Bie, mengapa kau datang ke Gunung Embun musim gugur? Su Bie menjawab, saya mendengar bahwa Saint Chen sedang tidak enak badan, jadi saya datang berkunjung. Selain itu, Yang Mulia telah berada di Gunung Embun musim gugur selama beberapa hari terakhir, negara tidak dapat berjalan tanpa penguasanya bahkan sehari pun. Chen Fu mengangguk. Selain ini, apa lagi yang ada? Tentu saja, ini bukanlah satu-satunya alasan kunjungan tersebut. Lagi pula, mengapa dua guru agung datang hanya untuk membawa kaisar kembali? Su Bie menjawab, saya juga ingin meminta Saint Chen untuk mengampuni Zhang Xiaoruo. Alasannya, tanya Chen Fu. Awalnya, ia sedikit tersentuh dan ragu untuk menghukum Zhang Xiaoruo. Namun, setelah mendengar kata-kata Su Bie, ia kehilangan semua niat untuk mengampuni muridnya. Bab 1505 Pertunjukan Kekuatan 2. Su Bie bertanya, Yang Mulia, bukankah Anda telah berbicara dengan Sang Suci? Chen Fu mengerutkan kening sambil menatap Liu Zheng, murid ketujuhnya yang juga kaisar dinasti Han, dan berkata, bicaralah. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan dunia sekuler dan tidak ada hubungannya dengan dunia kultivasi. Saya harap guru akan memaafkan saya, kata Liu Zheng. Dulu, aku membiarkanmu naik tahta untuk menenangkan rakyat, untuk melayani rakyat dan negara, bukan untuk merencanakan intrik dan menginginkan kekuasaan, kata Chen Fu. Aku ingat kata-kata guru dan tak berani melupakannya, kata Liu Zheng. Sementara itu, Lu Zhou diam-diam mengamati perilaku, sikap, dan ucapan Liu Zheng. Dalam keadaan seperti itu, Liu Zheng masih sangat tenang, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh insiden latihan tanding tersebut. Naluri Lu Zhou mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan Liu Zheng. Sesuai dugaan, Liu Zheng berkata, saya merasa kakak kelima adalah guru agung yang langka, bakat sangat penting bagi dinasti Han, jika beliau kehilangan bagan kelahirannya, itu akan menjadi kerugian besar bagi dinasti Han, saya harap guru akan menunjukkan belas kasihan. Akhirnya kau memohon untuknya, kata Chen Fu. Jadi, guru sudah memperkirakan hal ini, kata Liu Zheng. Meskipun Anda adalah kaisar dinasti Han Raya, Anda juga adik Zhang Xiaoruo, tidak ada kaisar di Gunung Embun musim gugur, apakah Anda mengerti? Tanya Chen Fu. Saya mengerti. Liu Zheng, kata Chen Fu tanpa nada, kau dan Zhang Xiaoruo akan dihukum bersama, masing-masing dari kalian akan dihancurkan 3 bagan kelahirannya, Huayin, karena kau murid tertuaku, kau akan melaksanakan hukuman itu atas namaku. Semua orang terkejut. Bahkan Zhang Xiaoruo dan Liu Zheng pun terkejut. Mereka saling bertukar pandang. Murid-murid Chen Fu tidak mengerti apa yang sedang Chen Fu coba lakukan. Huayin membungkuk dan bertanya, mengapa, guru? Dengan kata lain, pasti ada alasan di balik hukuman-hukuman ini. Chen Fu bertanya, apakah kalian semua benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang sedang terjadi? Bagian dalam dan luar aula pelatihan itu sunyi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu berhasil merahasiakan semuanya dariku? Tiba-tiba, beraninya kau. Liang Yufeng dan Yun Tongqiao tiba-tiba berbalik dan menyerang Zhang Xiaoruo dan Liu Zheng. Kalahkan mereka. Saat dua guru agung bergerak, ruang itu seolah membeku. Pada saat kritis, Wei Cheng dan Su Bie melesat, menghalangi Yun Tongqiao dan Liang Yufeng. Liang Yufeng adalah murid kedua dari Gunung Embun musim gugur, sedangkan Yun Tongqiao adalah murid keempat dari Gunung Embun musim gugur. Mengapa mereka tiba-tiba menyerang sesama murid mereka? Pergi sana, ini bukan urusanmu, kata Yun Tongqiao dengan suara berat. Su Bie menjawab, tidak ada yang bisa menyerang Yang Mulia. Tidak ada kaisar di sini, hanya adik junior ketujuhku, minggir. Jika sesuatu terjadi pada kaisar, dunia akan dilanda kekacauan, kata Su Bie. Jika akan terjadi kekacauan, biarlah, lagi pula, dengan adanya Gunung Embun musim gugur, tidak akan ada kekacauan, Gunung Embun musim gugur akan membawa penataan ulang ke dunia dan membawa perdamaian, kata Yun Tongqiao. Kedua pihak saling berhadapan. Hanya dengan beberapa kalimat ini, Lu Zhou mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah perselisihan internal yang khas. Singkatnya, para kakak senior ingin merebut dunia dari adik-adik junior mereka, namun,
karena guru mereka masih hidup, mereka tidak dapat melakukan apapun. Lu Zhou mengangguk. Begitu. Semua orang terdiam ketika suara berat Lu Zhou menggema di udara. Chen Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, Subie, Wei Cheng, aku tidak peduli meskipun kalian adalah tokoh penting dinasti Han besar, kalian tidak berhak ikut campur dalam urusan Gunung Embun musim gugur. Kemudian, nadanya berubah gelap saat dia berkata, pergi sana. Wei Cheng dan Subie. Meskipun keduanya adalah guru agung, mereka tidak mampu membela diri saat menghadapi Chen Fu. Liu Zheng berkata dengan sedih, Guru, kakak tertua, kakak ketiga, kalian harus membela saya hanya berusaha melindungi diri sendiri. Chen Fu mencibir sambil menunjuk Zhang Xiaoruo dan berkata, kau bahkan mengabaikan etika dan moral dan menikahkan putrimu dengan murid jahat ini. Keheningan kembali menyelimuti tempat itu. Huayin dan Zhou Guang memandang Liu Zheng dan Zhang Xiaoruo dengan ekspresi tak percaya di wajah mereka. Sementara itu, orang-orang di paviliun langit jahat merasa bingung. Ming Xiyin menggaruk kepalanya sambil berkata, tunggu, jadi, ini berarti Kaisar, murid ketujuh, menikahkan putrinya dengan kakak senior kelima, kan? Hubungan ini benar-benar berantakan. Ming Xiyin memberi isyarat ke arah Liu Zheng sambil melanjutkan perkataannya, kalau begitu, kakak kelimamu pasti memanggilmu mertua, kan? Lalu, apa sebutanmu untuk kakak kelimamu? Liu Zheng mengerutkan kening. Ini adalah topik yang paling tidak ingin dia bicarakan. Zhang Xiaoruo berdiri dan berkata, karena guru sudah mengetahui hal ini, tidak perlu menyembunyikannya lagi, hubungan tidak penting, yang terpenting adalah aku menyukai Junru, dan dia menyukaiku. Junru, jelas sekali, adalah putri Liu Zheng. Chen Fu berseru, Huayin. Baik, Tuan. Laksanakan aturan sekte untukku, kata Chen Fu dengan suara berat. Ini. Huayin ragu-ragu. Jika dia melakukan ini, begitu tuan mereka pergi, permusuhan berdarah di antara mereka akan menjadi tak terdamaikan. Chen Fu melesat. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan Wei Cheng dan Subie dan mengulurkan kedua tangannya. Tanpa ragu-ragu, Wei Cheng dan Subie pun terbang pergi. Chen Fu kembali melesat saat energi melonjak di sekitarnya. Dia dengan mudah mencengkeram tengkuk Zhang Xiaoruo dan Liu Zheng. Tak seorang pun berani berbicara. Semua orang menatap Chen Fu dengan mulut ternganga. Chen Fu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau pikir aku bukan tandinganmu hanya karena aku cedera? 2:11. Gedebuk. Semua murid Gunung Embun musim gugur berlutut serentak. Dalam hati mereka berpikir, bagaimana dia bisa terluka. Dia jelas masih sangat bersemangat. Apakah dia hanya berpura-pura lemah? Chen Fu menghela napas. Aku sudah tua sekarang, dan aku tidak lagi bisa mengendalikan kalian semua. Aku bahkan tidak bisa mengandalkan Huayin yang paling kupercayai. Aku benar-benar gagal sebagai seorang guru. Bab 1506 Pertunjukan Kekuatan 3. Chen Fu mengikat erat Zhang Xiaoruo dan Liu Zheng. Dia tahu bahwa kedua murid yang durhaka ini adalah tokoh kunci untuk menjaga perdamaian di dunia. Pada saat itu, Wei Cheng dan Subie terbang kembali dan mendarat di tanah, berlutut dengan satu lutut. Santo Chen, mohon tunjukkan belas kasihan. Lu Zhou mengibaskan lengan bajunya. Bang, bang. Wei Cheng dan Subie terlempar ke belakang lagi, memuntahkan darah. Lu Zhou berkata, itu urusan Sang Suci, kapan giliranmu untuk ikut campur? Terima kasih, kata Chen Fu. Kemudian, dia berkata kepada yang lain, mulai sekarang, aku tidak akan mengampuni siapapun yang berani bertindak gegabah. Sementara itu, Wei Cheng dan Subie yang terlempar menatap Lu Zhou dengan terkejut. Mereka terkejut melihat betapa luar biasanya kekuatannya. Tangan Chen Fu gemetar saat ia mulai batuk hebat. Ia terpaksa melepaskan Zhang Xiaoruo dan Liu Zheng. Ketika Zhang Xiaoruo dan Liu Zheng mendarat di tanah, mereka segera mundur. Chen Fu terus batuk hingga ia memuntahkan seteguk darah. Guru. Mata Huayin memerah melihat ini, dan dia buru-buru melangkah maju untuk membantu. Liang Yunfeng dan Yun Tongqiao tampaknya juga sedikit merasa bersalah berdasarkan air mata yang berkilauan di mata mereka. Pergi sana, aku tidak punya murid durhaka sepertimu. Chen Fu mendorong Huayin menjauh. Aku salah, seru Huayin. Jika kau benar-benar tahu kau salah, maka bantulah aku menangani kedua murid yang durhaka itu, kata Chen Fu sambil menunjuk Zhang Xiaoruo dan Liu Zheng. Baiklah. Huayin menahan emosinya sebelum berdiri dan berkata, kalian berdua mengabaikan peraturan sekte terlebih dahulu, jangan salahkan kakak sulung karena bersikap tanpa ampun. Desis. Huayin terbang menuju kedua adik laki-lakinya dan langsung mulai bertarung dengan mereka. Aula pelatihan itu dalam keadaan kacau. Kakak senior tertua, kau bukan tandingan kami, kata Liu Zheng sambil bertarung. Kemudian,
Ia melirik gurunya saat jimat giok muncul di tangannya sebelum berteriak, Wei Cheng, Subie, pergi, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Yun Tongqiao dan Liang Yufeng bergegas keluar dengan niat membunuh yang terpancar di mata mereka. Pada saat ini, hujan cahaya jatuh dari kereta terbang di langit. Tidak. Yun Tongqiao dan Liang Yufeng menatap langit dengan terkejut. Old Seven, kau memang punya cara sendiri untuk menghadapi kami, kau sampai mengerahkan begitu banyak usaha untuk mendapatkan senjata ini. Badan kereta terbang itu diukir dengan simbol-simbol rune. Pada saat itu, Zhao Hongfu, yang mahir dalam formasi, berkata, sepertinya ini adalah simbol-simbol dari kekosongan agung. Dari kekosongan agung. Setidaknya, mereka terlihat sangat mirip, kata Zhao Hongfu. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Lu Zhou mengangguk. Saat itu, Chen Fu menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dengan ekspresi memohon di wajahnya. Lu Zhou tidak menunggu Chen Fu berbicara, ia langsung berkata, sesuai keinginanmu. Lu Zhou mengangkat tangannya, melemparkan jam pasir waktu keluar. Busur listrik menyebar dalam radius 100 mil di Autumn Dew Mountain. Bunga, pohon, burung, binatang buas, kereta terbang, tentara, dan petani semuanya membeku. Dor, dor. Lu Zhou meluncurkan dua segel telapak tangan ke arah Wei Beng dan Subie. Bang, bang. Lu Zhou melancarkan dua segel telapak tangan lagi ke arah Zhang Xiaoruo dan Liu Zheng. Kemudian, dia mengambil jimat giok di tangan Liu Zheng sebelum kembali ke tempat asalnya. Chen Fu. Chen Fu adalah seorang maha suci. Tentu saja, dari semua orang yang hadir, efek pembekuan paling sedikit mempengaruhinya. Ketika dia melihat Lu Zhou bergerak, dia dipenuhi kekaguman. Dia tahu dia tidak mampu melakukan hal seperti ini. Ketika waktu kembali berjalan, Zhang Xiaoruo, Liu Zheng, Wei Cheng, dan Subie jatuh ke tanah secara bersamaan, memuntahkan darah. Apa yang terjadi? Huayin melihat sekeliling dengan bingung. Yang lain tentu saja juga bingung. Di mata mereka, Zhang Xiaoruo, Liu Zheng, Wei Cheng, dan Subie tiba-tiba jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Saat itu, hujan cahaya masih turun dari langit. Lu Zhou mengangkat tangannya dan berteriak, kesempurnaan yang cacat. Segel telapak emas itu melesat ke langit dan menghantam salah satu kereta terbang hanya dalam sekejap mata. Ledakan. Kereta terbang itu hancur bersamaan dengan simbol-simbol rune, dan semua kultivator terlempar jauh. Kemudian, Lu Zhou sedikit menoleh dan berkata, apa yang kalian tunggu, apakah aku perlu bertindak sendiri untuk masalah sekecil ini, aku akan melakukannya, aku akan melakukannya. Ming Xiyin terbang ke atas, menyebabkan ruang bergetar. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang guru agung. Aku juga akan melakukannya, seru Yuaner kecil. Dia mengeluarkan sabuk nirvananya dan memunculkan astrolabenya untuk bertahan melawan hujan cahaya saat dia terbang ke langit. Yuaner kecil tidak menyembunyikan bagan kelahirannya sehingga orang lain secara alami dapat melihatnya. Dia benar-benar punya 20 bagan kelahiran, gadis ini, dia tidak sedang membual, dia benar-benar punya 20 bagan kelahiran. Yuaner kecil adalah kultivator 20 bagan termuda yang pernah dilihat semua orang. Astrolabe itu membubung sebesar langit, menyapu kereta terbang. Tanpa ragu-ragu, astrolabe raksasa itu memberikan pukulan telak kepada para kultivator di sekitar kereta terbang. Meskipun pertarungan satu sisi itu membosankan, dan tidak ada ketegangan, Yuaner kecil tetap sangat bersemangat. Dia terbang di antara kerumunan. Setiap kali dia menyerang dengan telapak tangannya, dia mengalahkan puluhan orang. Tawa riangnya terdengar seperti dentingan lonceng angin, bergema di langit. Pada saat yang sama, semakin sedikit orang yang memperhatikan Ming Xiyin yang bergerak lincah di antara orang-orang di langit. Setiap kali dia bergerak, dia akan meninggalkan riak di belakangnya. Dia jelas menggunakan kekuatan Dao. Yun Tongqiao berkata, untungnya, aku tidak memilihnya. Untungnya, aku tidak memilihnya. Setelah beberapa saat, langit benar-benar cerah. Di dalam gunung embun musim gugur, Lu Zhou menatap Zhang Xiaoruo, Liu Zheng, Wei Cheng, dan Subie. Kemudian, dia berkata kepada Chen Fu, kau adalah seorang Saint Agung, dengan kekuatanmu, seharusnya mudah bagimu untuk membunuh mereka semua, namun kau telah mengerahkan begitu banyak usaha hari ini. Chen Fu menghela napas. Lu Zhou melanjutkan, karena Anda mengundang saya ke sini hari ini, saya akan membantu Anda menjalankan tugas Anda sebagai seorang guru. Baiklah. Chen Fu langsung setuju. Tangan Lu Zhou seolah membawa kekuatan sebuah gunung saat dia mendorongnya keluar. Tubuh Zhang Xiaoruo langsung terlempar ke belakang. Bang! Zhang Xiaoruo terjatuh. Kekuatan dari segel telapak tangan menembus jantungnya dan menghancurkan organ dalamnya. Kekuatan yang bergelombang itu menghancurkannya dengan mudah tanpa perlawanan.
Ding, satu bagan kelahiran hancur, diperoleh, 1000 poin pahala. Ding, satu bagan kelahiran berhasil dihancurkan, diperoleh, 1000 poin jasa. Ding, satu bagan kelahiran berhasil dihancurkan, diperoleh, 1000 poin jasa. Satu kep telapak tangan menghancurkan 3 bagan kelahiran. Pada saat itu, badai ki primordial mulai terbentuk. Sayangnya, sebelum sempat meletus, Lu Zhou dengan paksa membubarkannya hanya dengan lambaian tangannya. Kemudian, Lu Zhou mengulurkan tangannya lagi. Liu Zeng langsung terbang ke pelukan Lu Zhou. Lu Zhou berkata, masih bisa dimaafkan jika kau hanya menipu gurumu, namun, kau berani membelot ke kekosongan agung, bersekongkol dengan guru agung dari luar, dan menyerang sesama muridmu, sungguh tidak berperasaan, apa yang harus kulakukan padamu, tanya Lu Zhou. Saat itu, Chen Fu berkata tanpa nada, hancurkan basis kultivasinya. Tidak. Liu Zeng meraung. Pada saat itu, cahaya aneh melesat keluar dari bagian depan tubuh Liu Zeng ke arah Lu Zhou. Lu Zhou melambaikan tangannya. Bang! Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, mereka saling berlawan dan menemui jalan buntu. Liu Zeng berkata dengan keji, seharusnya kau tidak ikut campur dalam urusan gunung embun musim gugur, seharusnya kau tidak ikut campur. Token Great Void meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Lu Zhou dapat merasakan bahaya dari kekuatan ledakan tersebut. Chen Fu tentu saja juga bisa merasakan bahayanya. Dia menegur, dasar murid jahat. Nada bicara Lu Zhou tetap acuh tak acuh saat dia berkata, lalu kenapa kalau itu berasal dari kekosongan agung? Retakan. Pada saat itu, segel telapak tangan Lu Zhou tiba-tiba berkelebat sebelum mencengkeram bola cahaya dan menghancurkannya. Kemudian, segel telapak tangan tetap terkepal saat meninju lautan Qi dan Tian Liu Zeng. Bang! Hanya dengan satu gerakan, lautan Qi dan Tian Liu Zeng hancur. Ark! Liu Zeng berteriak dengan sedih. Huayin merasa sangat tidak nyaman saat ini. Melihat Lu Zhou hendak bergerak lagi, dia berkata dengan ekspresi yang tidak wajar, aku akan melakukan sisanya, aku akan melakukan sisanya. Menghancurkan semua bagan kelahiran dan kultivasi tidak berbeda dengan membunuh seseorang. Meskipun hubungan antar sesama murid itu penting, Huayin tahu bahwa adik kelasnya harus menanggung akibat dari kesalahannya. Lagi pula, kesalahan itu terlalu besar dan tak termaafkan. Huayin bergegas menuju Liu Zeng dan menghancurkan semua bagan kelahiran Liu Zeng. Lu Zhou membiarkan Huayin melakukan apapun yang dia inginkan. Lagi pula, dia tidak peduli dengan poin prestasi ini. Akan lebih baik jika dia memiliki seseorang untuk membantunya, dan Huayin tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik untuk pekerjaan ini. Huayin adalah murid tertua Chen Fu. Jika Chen Fu benar-benar telah tiada, bukanlah ide buruk bagi Huayin untuk menjaga perdamaian di dunia. Wajah Zhang Xiaoruo pucat pasi saat dia duduk di tanah dan menyaksikan Huayin menghancurkan bagan kelahiran Liu Zeng hingga tak tersisa satupun. Namun, semuanya belum berakhir. Chen Fu berkata, Yun Tong Qiao, Liang Yufeng, aku akan menghukum kalian berdua dengan menghancurkan bagan kelahiran kalian, apakah kalian menerima hukuman ini? Liang Yufeng dan Yun Tong Qiao benar-benar kehilangan semua keinginan untuk melawan. Mereka dengan patuh berlutut di tanah dan berkata serempak, aku menerima hukuman ini. Hukuman itu dapat diterima. Lagi pula, mereka punya waktu 3 hari untuk memulihkan bagan kelahiran mereka. Bab 1507 Perdamaian. Huayin melemparkan Liu Zeng, yang kini tidak memiliki bagan kelahiran sama sekali, ke kaki guru mereka. Awalnya, hatinya hancur, tetapi ketika melihat ekspresi ganas di wajah Liu Zeng, rasa simpati itu langsung lenyap. Sebagai kakak senior tertua, dia tidak ingin sesama murid bertarung sampai mati, tetapi pada akhirnya hal itu meningkat hingga sejauh itu. Sebenarnya, dia tahu bahwa di permukaan, mereka tampak harmonis, tetapi konflik tersebut telah lama melewati titik tanpa kembali. Hanya saja mereka kehilangan pemicunya, kematian guru mereka. Tekad Chen Fu dan kedatangan Lu Zhou justru membuat konflik meletus lebih cepat dari yang seharusnya. Saat itu, Liang Yufeng dan Yun Tong Qiao tidak mengatakan apapun dan dengan patuh menghancurkan bagan kelahiran mereka. Zhang Xiaoruo, yang berlutut di tanah dan tak mampu bergerak, menatap Liu Zeng yang terbaring tak bergerak di tanah, dan bertanya, kakau, di mana bala bantuanmu? Liu Zeng terdiam. Ia merasakan sakit di sekujur tubuhnya saat memuntahkan darah. Para anggota Autumn Dew Mountain merasa kesulitan beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Semuanya baik-baik saja, bagaimana bisa jadi seperti ini? Ke-10 murid Autumn Dew Mountain adalah orang-orang yang paling mereka hormati. Huayin berlutut di depan Chen Fu dan berkata, aku adalah kakak tertua, tetapi aku tidak memenuhi tanggung jawabku. Sebagai kakak tertua mereka, aku juga harus menanggung konsekuensi dari kesalahan mereka. Mohon hukum aku, guru. Bang! Huayin bersujud dengan sangat berat.
Ia sudah lama menyadari konflik yang berkobar di permukaan, tetapi ia mengabaikannya, berharap adik-adiknya akan tetap toleran satu sama lain. Bahkan jika guru mereka meninggal suatu hari nanti, sebagai kakak tertua mereka, mereka tetap akan menghormatinya dan tidak akan menunjukkan permusuhan mereka secara terang-terangan. Chen Fu menghela napas. Meskipun Hua Yin bukannya tanpa kesalahan, dia tidak bisa menghukum Hua Yin dengan keras. Lagi pula, Hua Yin memiliki pandangan yang sama dengannya. Hanya saja Hua Yin terlalu ragu-ragu dan terlalu banyak pertimbangan. Jika dia menghukum Hua Yin, maka tidak akan ada orang berguna lagi di Gunung Embun musim gugur. Sebelum Chen Fu berbicara, Hua Yin mengeluarkan istana kelahirannya. Jari-jarinya seperti kait saat dia menggali jantung kehidupan dari istana kelahirannya. Kau! Chen Fu mengerutkan kening. Hua Yin dengan keras kepala mencabut jantung kehidupan sebelum dia mengetuk titik akupunturnya 2 kali, menyegel lautan kidantiannya. Dia mengerang sambil menahan rasa sakit. Chen Fu menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Kalian semua benar-benar murid yang luar biasa, kalian semua bertingkah seolah-olah bisa mendengar kata-kataku. Aku tidak berani. Murid-murid Chen Fu lainnya berlutut satu persatu. Chen Fu menarik napas dalam-dalam sebelum melambaikan lengan bajunya dan berkata, minggir. Hua Yin mengangguk dan mundur ke samping. Orang yang paling tidak ingin dilihat Chen Fu saat ini adalah Hua Yin. Hua Yin adalah murid yang paling dia percayai, tetapi penampilan Hua Yin saat ini terlalu mengecewakan. Setelah beberapa saat, dia berkata, usir Zhang Xiaoruo dan Liu Zeng dari Gunung Embun musim gugur, mulai hari ini, mereka dikeluarkan dari sekte, mereka tidak lagi diizinkan menginjakan kaki di Gunung Embun musim gugur. Kali ini, tak seorang pun berani memohon belas kasihan. Lagi pula, mereka semua sekarang tahu bahwa Liu Zeng memiliki token kekosongan agung. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan oleh tuan mereka. Tuan mereka dan kekosongan agung adalah musuh sejak awal. Terlebih lagi, luka yang diderita tuan mereka saat ini disebabkan oleh kekosongan agung. Liu Zeng menatap Chen Fu dengan linglung. Kemudian, ia berusaha bangkit sambil berkata, minggir, aku bisa jalan sendiri. Semua orang mundur. Liu Zeng tidak lagi memiliki bagan kelahiran. Sekalipun dia bisa berjalan sekarang, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Akan sulit baginya untuk menuruni gunung. Dia mungkin akan terguling dari gunung dan jatuh hingga tewas. Meskipun Gunung Embun musim gugur tidak jauh dari ibu kota barat, medannya, yang dipenuhi pegunungan indah dan sungai berkilauan, curam, dan terdapat banyak binatang buas. Bagaimana Liu Zeng akan pergi tanpa bantuan? Saat itu, Zhang Xiaoruo memegangi dadanya dan berusaha berdiri juga. Keduanya saling mendukung. Ketika tiba di pintu masuk, mereka berhenti dan berbalik. Kemudian, mereka berlutut dan bersujud 3 kali kepada Chen Fu. Setelah itu, Liu Zeng berkata, terima kasih atas ajaranmu, Sein Chen, kultivasiku diberikan olehmu, sekarang kultivasiku telah hilang, itu dapat dianggap telah dikembalikan ke Gunung Embun musim gugur, mulai sekarang, aku tidak ada hubungannya lagi dengan Gunung Embun musim gugur. Zhang Xiaoruo menatap Liu Zeng dengan ekspresi yang rumit. Ia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu, jadi ia hanya berkata, selamat tinggal. Saat itu, Lu Zhou berkata, baiklah, karena Kaisar Han Besar tidak lagi memiliki hubungan dengan Sein Chen, saya ingin merebut ibu kota, apakah ada yang keberatan? Tatapan Lu Zhou menyapu semua orang sebelum akhirnya tertuju pada Wei Cheng dan Su Bie. Bagaimanapun, keduanya adalah guru agung yang mewakili dinasti Han Raya. Mendengar kata-kata itu, Liu Zeng dan Zhang Xiaoruo berbalik. Tubuh mereka gemetar dan mereka jatuh tersungkur ke tanah. Wei Cheng dan Su Bie menatap Lu Zhou dengan mata terbelalak, tidak tahu harus berkata apa. Lu Zhou bertanya lagi, apakah Anda keberatan? Tidak, Wei Cheng tergagap. Kemudian, Wei Cheng dan Su Bie menatap langit. Tidak ada kereta terbang, kultivator, atau tentara. Ming Xiyin dan Little Yuaner, yang telah kembali bergabung dengan yang lain, telah membersihkan kekacauan tersebut. Para prajurit dan petani telah melarikan diri entah kemana. Tidak ada yang tahu berapa banyak yang tewas dan berapa banyak yang berhasil melarikan diri. Saat itu, Ming Xiyin berkata sambil tersenyum, Guru, pekerjaan ini terdengar menarik, mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya? Saya berjanji akan mengalahkan Great Han sesegera mungkin. Apakah kau yakin? Tanya Lu Zhou. Lagi pula, Great Han ini tampaknya mendapat dukungan dari Great Void. Ming Xiyin menjawab, Great Void bukan apa-apa, aku tidak peduli dengan mereka, yang kutahu hanyalah kita harus mengalahkan Great Han terlebih dahulu, kita hanya perlu membunuh mereka yang tidak pasrah pada takdir mereka. Liu Zeng. Saat itu, Liu Zeng akhirnya pingsan. Melihat hal itu, Zhang Xiaoruo berseru, Yang mulia, Yang mulia. Ketika Liu Zeng tidak bangun, ia mengubah sapaannya dan berseru, Yang mulia tua, bangun.
Pada saat itu, Wei Cheng dan Su Bie memohon belas kasihan. Wei Cheng berkata, mengapa harus bersikap begitu agresif, jika penguasaan besar berubah, bagaimana orang bisa hidup dan bekerja dengan damai? Bang! Wei Cheng dan Su Bie terlempar ke belakang. Lu Zhou berteleportasi dan muncul di hadapan keduanya. Apakah aku perlu kau ajari tentang hal-hal ini? Berani-beraninya kau berbicara seperti itu padaku, kurang ajar. Berdengung. Cahaya redup muncul di tubuh Lu Zhou. Cahaya itu menyilaukan. Cahaya suci. Para anggota Autumn Dew Mountain menunjukkan ekspresi khusyuk di wajah mereka ketika melihat cahaya suci Lu Zhou. Dia seorang santo. Wei Cheng dan Su Bie menahan rasa sakit yang hebat saat mereka menatap Lu Zhou yang bersinar dengan cahaya suci. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka tidak kalah secara tidak adil. Lawan mereka adalah dua orang suci, bukan orang suci Chen Fu yang akan segera mati. Cahaya suci menekan semua orang yang hadir di tempat kejadian. Saat itu, Chen Fu berkata, "Saudara Lu, tolong hargai saya." Lu Zhou menoleh ke arah Chen Fu sebelum menghela napas dan menyimpan cahaya suci. Kemudian, dia berkata, "Demi dirimu, aku tidak akan merendahkan diri ke level mereka, namun, kau harus mengerti bahwa orang-orang ini memiliki ambisi yang liar, kau bahkan belum mati, tetapi mereka sudah tidak menghormatimu lagi." ILI. Ming Xiyin menggaruk kepalanya. Mengapa dia merasa seolah-olah gurunya dan Chen Fu sedang bermain, polisi baik dan polisi jahat? Terlepas dari itu, efeknya tampak cukup bagus. Lagi pula, ini menunjukkan bahwa Chen Fu memiliki seorang teman yang merupakan seorang Saint dan dapat dengan mudah menekan Great Han bahkan jika Chen Fu tidak ada. Selain itu, dari kelihatannya, Chen Fu dan Lu Zhou memiliki hubungan yang baik. Chen Fu berkata, "Aku tidak akan mati semudah itu." "Yah, aku harap begitu." Murid-murid Gunung Embun musim gugur lainnya, yang masih berlutut, bersujud dan berkata, "Sebaiknya memang begitu." Murid-murid Gunung Air musim gugur lainnya berlutut dan bersujud. "Guru, Anda akan hidup selama langit ada." Chen Fu berkata, "Bawa mereka pergi dan hukum mereka sesuai dengan peraturan Gunung Embun musim gugur, umumkan pemusiran mereka ke seluruh dunia dan hukum mereka selama 10 tahun. Mengerti?" Bab 1508 Licun dari Istana Suanyi 1. Para murid dari Gunung Air musim gugur mengawal Liu Zheng, Zhang Xiaoruo, dan yang lainnya pergi. Chen Fu berkata, "Wei Cheng dan Su Bie, kejadian hari ini dapat dianggap sebagai pelajaran bagi kalian, kembalilah dan renungkan kesalahan kalian." Mereka berdua sangat gembira ketika mendengar hal itu. Mereka segera membungkuk kepada Chen Fu dan berkata, "Ya terima kasih, Saint Chen." Mereka berdua sangat berterima kasih kepadanya. Su Bie awalnya tidak ingin mengatakan apapun, tetapi dia tetap menjelaskan, "Saint Chen, kami telah menyadari kesalahan kami dalam hal ini. Kami berdua membantu Istana Kekaisaran karena kami ingin melakukan sesuatu untuk rakyat dunia. Kami sama sekali tidak berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dan status. Jika saya tahu bahwa dia bersekongkol dengan Taixu, saya tidak akan pernah membantunya. Saint Chen, kami berdua tahu bahwa kami telah melakukan dosa besar. Setelah kami kembali kali ini, kami akan pensiun dari dunia dan fokus pada kultivasi. Kami tidak akan lagi peduli dengan dunia sekuler." Saint Chen mengangguk dan berkata, "Tidak perlu terlalu ekstrim, kestabilan dunia pada akhirnya akan bergantung pada para Zenren." Su Bie berkata, "Tentu saja." Setelah mengatakan itu, dia menatap Lu Zhou yang berdiri di sampingnya dan menunjukkan ekspresi kagum. "Aku tidak menyangka akan bertemu orang suci kedua dalam hidup ini." Mereka membungkuk kepada Lu Zhou lalu berbalik untuk pergi. Lu Zhou terlalu malas untuk menghentikan mereka. Masalah-masalah busuk di Gunung Air musim gugur ini bisa segera diakhiri. Semuanya hanyalah masalah sepele. Chen Fu memerintahkan para murid Gunung Air musim gugur untuk membersihkan tempat. Mereka harus menangani apa yang harus mereka tangani dan merenungkan apa yang harus mereka renungkan. Baru setelah itu dia mengundang Lu Zhou dan orang-orang dari Paviliun Langit Iblis ke aula pelatihan. Aula latihan Chen Fu sangat sunyi. Setelah malam tiba, Gunung Air musim gugur juga menjadi sunyi. Anak Dao itu menceritakan kepada Chen Fu tentang proses yang dilakukannya dalam menjaga Paviliun Langit Iblis selama 20 tahun, yang membuat Chen Fu sangat terkejut. "Saudara Lu, kemana kau pergi selama 20 tahun ini?" tanya Chen Fu ragu-ragu. Lu Zhou menjawab, "Tepatnya, lebih dari 100 tahun, 9 muridku cukup berbakat dan perlu dilatih, jadi mereka tinggal di tempat yang tidak dikenal itu selama 100 tahun penuh." Tahun. Petik 2. Chen Fu sedikit terkejut, lebih dari 100 tahun di tempat yang tidak dikenal. Kaisar Void Agung pernah memperingatkanku untuk tidak mendekati pilar pencerahan surga, mungkinkah kau yang menyebabkan semua keributan di tempat yang tidak dikenal itu? Lu Zhou tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Chen Fu. Tiba-tiba ia merasa seperti telah mengalami kerugian besar.
Lu Zhou melihat ekspresi anehnya dan berkata, Kaisar Kekosongan Agung menghukummu karena aku akan mencari keadilan untukmu atas masalah ini. Batuk-batuk. Chen Fu batuk 2 kali dan menghela napas. Dia hanya mendengar apa yang dikatakan Lu Zhou. Kaisar Kekosongan Agung adalah seseorang yang dihormati dan disegani di dunia 9 teratai. Namun, dia masih jauh dari Kaisar Kekosongan Agung. Lu Zhou berkata, sekalipun anak Dao tidak datang kepadaku, aku akan datang kepadamu. Dalam hal bakat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan murid-muridku. Lu Zhou dengan rendah hati menyatakan sebuah fakta objektif. Namun, fakta objektif ini membuat Chen Fu mengerutkan kening. Lagi pula, dia sendiri adalah salah satu dari 10 murid terbaik. Bahkan jika dia dikalahkan, bukankah tidak pantas baginya untuk pamer di depannya? Chen Fu mengangguk sopan. Murid-muridmu memang tidak buruk. Lu Zhou terus menyampaikan fakta secara objektif dan nadanya sangat tenang. Mereka semua adalah calon makhluk tertinggi, jadi, batuk-batuk-batuk. Chen Fu mulai batuk hebat. Melihat ini, anak Dao itu segera maju. Lu Zhou telah mengeluarkan kitab penyembuhan surgawi. Vitalitas yang meluap membuat penampilannya sedikit lebih baik. Chen Fu berkata, para makhluk tertinggi di masa depan. Jadi, aku membawa mereka ke Bindian untuk mencari jalan kultivasi tertutup, serta jalan bagi Zenren dan bahkan para suci untuk melewati situasi yang mengancam jiwa, terutama situasi yang mengancam jiwa para suci, kata Lu Zhou dengan sangat tegas. Lagi pula, pihak teratai hijau memiliki kereta gantung kait langit, yang dapat membantu mereka menjadi yang sempurna. Jika mereka juga memilikinya di sini, maka tidak perlu bola-balik. Akan lebih nyaman jika memang mudah. Situasi dan kondisi saat ini tidak optimis. Great Void bisa mengirim orang keluar kapan saja. Chen Fu mengamati Lu Zhou dengan saksama. Melihat ekspresinya serius dan sepertinya tidak sedang bercanda, ia melepaskan kemampuan persepsinya dan menyelimuti orang-orang di paviliun langit iblis, fokus pada 9 murid hebat itu. Mungkin karena ia sangat pandai menyembunyikan diri, dan Chen Fu terluka, sehingga ia tidak dapat merasakan apapun untuk sesaat. Ia hanya tahu bahwa kultivasi mereka tidak buruk, dan beberapa dari mereka bahkan melampaui imajinasinya, misalnya, pemuda yang bersandar di pilar dengan senyum di wajahnya, pemuda yang terus bermain-main dengan senjata yang tampak seperti pisau tetapi bukan pisau, kait tetapi bukan kait. Ada juga ahli pedang yang hanya memiliki jurang 100 bencana dan mahir dalam pengendalian pedang. Ada juga gadis kecil yang paling muda dan tampak polos. Lu Zhou melihat ini dan berkata, tidak perlu berusaha lagi, mereka semua telah menerima pengakuan dari pilar pencerahan surgawi. Masalah benih kehampaan agung itu terlalu mengejutkan. Selama paviliun langit iblis mengetahuinya, tidak apa-apa. Meskipun Chen Fu dapat diandalkan, masalah benih itu tidak bisa dibicarakan. Chen Fu berkata dengan heran, mereka semua telah menerima pengakuan dari pilar pencerahan surga. Dia menatap orang-orang dari paviliun langit iblis. 9 murid, 4 tetua, utusan kiri dan kanan, serta pelindung. Apakah kedua orang curang itu juga bisa mendapatkan pengakuan? Chen Fu mengerutkan kening. Lu Zhou mengoreksinya, kau salah paham, yang kumaksud adalah murid-murid. Oh. Chen Fu mengangguk, tetapi kemudian menghela napas lagi, saudara Lu, kau benar-benar telah mendidik banyak murid yang hebat. Ketika ia memikirkan murid-muridnya yang jahat itu, ia mulai merasa sedih dan mulai batuk. Setelah beberapa saat, Chen Fu menenangkan diri dan berkata, jika kamu ingin mencari tempat yang tenang, itu tidak sulit, gunung air musim gugur adalah tempat yang sangat bagus. Bab 1509 Licun dari Istana Suanyi, 2. Lu Zhou berkata, bagaimanapun, ini adalah wilayahmu. Tidak apa-apa, tidak banyak orang di Gunung Embun musim gugur, sekitar 100 mil di utara tempat ini. Ada tempat bernama Lembah Harum, itu juga bagian dari Gunung Embun musim gugur, tidak ada yang pergi ke sana, jadi kamu bisa berlatih secara terpencil di sana, kata Chen Fu. Lu Zhou mengangguk. Chen Fu melanjutkan, Lembah Harum dipenuhi dengan aroma wangi seperti namanya, ratusan bunga bermekaran di sana, beberapa beracun dan beberapa tidak. Di bagian terdalam Lembah Harum, ada bunga aneh yang menyerap esensi langit, bumi, matahari, dan bulan. Bunga itu mengeluarkan aroma yang dapat menyebabkan halusinasi dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sebaiknya melewati ujian kelahiran di dekat bunga itu. Mereka yang lemah akan kesulitan melewati ujian kelahiran di sana. Apakah itu tersembunyi? Tanya Lu Zhou. Chen Fu tertawa dan berkata, ada formasi kuno yang melindungi tempat itu. Formasi itu tercipta ketika tanah terbelah, bahkan para Daosein pun tidak akan mampu menembus formasi tersebut. Namun, jika itu adalah salah satu kaisar. Ming Xiyin menimpali sambil tersenyum, apakah para kaisar begitu bebas? Lagi pula, jika kau tidak mengatakan apa-apa dan kami juga tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan tahu bahwa kami sedang berlatih di sana?
Ketika Chen Fu mendengar kata-kata Ming Xiyin, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap Lu Zhou dan bertanya, seberapa besar kekacauan yang kau buat di tanah tak dikenal? Itu tidak penting, tidak perlu disebutkan, jawab Lu Zhou. Chen Fu dengan lembut menekan tangan Lu Zhou dan berkata, ini sangat penting, kau mendorongku ke dalam jurang api. Lu Zhou tersenyum sambil berkata tanpa nada, Chen Fu, tahukah kau mengapa aku datang kepadamu? Pertama, kau berani menantang kekosongan agung, kau menggunakan domain ini untuk mengancam mereka dan berhasil memaksa mereka untuk mencapai kesepakatan denganmu. Kedua, kau terluka parah, jadi kau seharusnya berharap dunia akan berubah. Ketiga, kau pernah membawaku ke pilar penghancuran, kata Lu Zhou, kau jelas bisa berdiri tegak jika bergabung dengan barisan mereka, tetapi kau tidak melakukannya, sama sepertimu, aku tidak ingin bergabung dengan barisan mereka, ini juga berlaku untuk murid-muridku. Setelah itu, semua murid Lu Zhou berkata serempak, aku bersumpah akan mengikuti guru sampai mati. Chen Fu. Ketika Chen Fu melihat ekspresi tekad di wajah mereka, dia menghela napas. Kalian seharusnya tahu betapa kuatnya kekosongan agung, melakukan ini tidak berbeda dengan semut yang mengguncang pohon. Bukankah kamu juga melakukan hal yang sama? Chen Fu terdiam. Ia duduk tegak sambil merenungkan masa lalu, kesembronoan dan impulsivitas masa mudanya, serta perpisahan yang dialaminya. Ia memikirkan kesulitan dalam kultivasi dan ambisinya ketika menjadi seorang Saint. Waktu berlalu, dan ia tidak tahu bagaimana ia bisa berakhir seperti ini. Chen Fu tampak telah memikirkannya matang-matang saat berkata, baiklah, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menemanimu, aku akan bertindak sembrono dan impulsif lagi. Semua orang mengangguk, senang mendengar kata-kata itu. Ming Xiyin berkata, sayangnya, masalah ini bukanlah hal yang sepele, bolehkah aku bertanya kepada Saint Chen, seberapa kuatkah kekosongan agung itu? Sebelumnya, ketika mereka bertemu Duan Mudian, leluhur Duan Museng, mereka tidak punya waktu untuk menanyakan hal ini. Karena mereka bersama Chen Fu, ini adalah kesempatan bagus untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekosongan agung. Chen Fu berkata, aku belum pernah ke kekosongan agung, apa yang ku ketahui, ku pelajari dari utusan kekosongan agung, di atas 10 aula terdapat kuil suci, para pemimpin dari 10 aula semuanya adalah makhluk tertinggi, adapun jenis makhluk tertinggi apa? Aku tidak yakin, pemimpin kuil dari aula suci adalah salah satu kaisar agung. Selain itu, ada juga Xi Guangji, kaisar hitam, Ling Weiyang, kaisar biru, Qi Biaonu, kaisar merah, dan Bai Zhaoyuai, kaisar putih. Lu Zhou memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya, apakah Anda mengenal kaisar putih? Chen Fu menggelengkan kepalanya. Mereka semua adalah kultivator kuno, sebelum tanah terbelah. Mereka menghilang, mungkin mereka berada di kekosongan besar selama ini, atau mungkin mereka sudah mati. Kaisar putih ini seharusnya masih hidup, lagi pula, itu tidak penting, silakan lanjutkan, kata Lu Zhou. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya, peluang mereka untuk tetap hidup sangat kecil, kata Chen Fu. Lu Zhou tidak mengatakan apapun. Namun, jika apa yang dikatakan Chen Fu benar, lalu apa itu tanda kaisar putih dan siapakah para kultivator berjubah putih itu? 100.000 tahun telah berlalu sejak tanah terbelah. Masa hidup makhluk tertinggi jauh melebihi 100.000 tahun. Berapa usia sebenarnya para kaisar agung? Chen Fu melanjutkan, sesekali, kekosongan agung akan merekrut talenta dari 9 alam dan membawa mereka ke kekosongan agung. Dalam 100.000 tahun terakhir, mereka telah berhasil mengumpulkan cukup banyak ahli. Selain 10 aula dan aula suci, ada juga 12 orang suci, yang termasuk orang suci Dao Agung. Semua orang terkejut. Kekuatan Great Void benar-benar sangat menakutkan. Ini baru manusia, Great Void mengendalikan banyak binatang buas yang ganas, di antara binatang suci. Ada binatang suci kuno dan pembunuh suci kuno, kata Chen Fu dengan ekspresi kagum. Kemudian, dia berkata kepada Lu Zhou, kau seharusnya juga pernah ke Great Abyss Land, kan? Aku hanya pernah ke sana sebentar sekali. Lu Zhou mengangguk. Penguasa tanah jurang besar saat ini adalah Kaisar Yu dari suku bulu, ada banyak binatang buas yang kuat di sana, dan itu satu-satunya tempat yang mendapat sinar matahari di tanah tak dikenal. Chen Fu tidak terkejut dengan ucapan Lu Zhou. Sebaliknya, dia menatap keluar jendela dan bergumam, satu-satunya tempat yang mendapat sinar matahari. Sudah lama sekali wilayah teratai kembar tidak melihat matahari. Kapan cahaya akan datang lagi? Chen Fu bertanya dengan rasa ingin tahu, seperti apa tempat itu. Biar ku ceritakan, kata Yuaner kecil sebelum dengan antusias menceritakan apa yang telah dilihatnya. Matahari, kicauan burung, dan bunga-bunga yang harum, ia tidak melewatkan apapun. Kemudian, ia berbicara tentang suku bulu, binatang buas yang sangat besar dan ganas, serta suku berkepala 3. Chen Fu terkejut ketika mendengar kata-kata Yuaner kecil. Dia berkata, aku sudah lama mendengar bahwa tanah jurang besar memiliki pilar penghancuran yang lebih besar,
aku tidak menyangka ukurannya sebesar ini, sesuai dengan yang diharapkan dari pilar penghancuran terbesar yang menopang langit dan bumi. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 pilar penghancuran tampaknya retak, ada kekuatan dari langit dan bumi yang memperbaikinya, ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan manusia. Kekosongan agung membantu dengan mengirimkan tim patroli ke sana, siapa tahu pilar-pilar itu akan runtuh suatu hari nanti. Jika itu terjadi, banyak nyawa akan terjerumus ke dalam kesengsaraan, kata Chen Fu. Saya tidak setuju, kata Lu Zhou. Lu Zhou berkata, tidak banyak manusia yang tinggal di tanah tak dikenal, iya, memang ada banyak binatang buas di sana, namun, setiap kali terjadi ketidakseimbangan, binatang buas itu akan bermigrasi, ini berarti mereka tidak sebodoh yang manusia kira, binatang laut tidak akan terpengaruh oleh runtuhnya langit, dengan mempertimbangkan semuanya, bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan terlalu buruk, terlebih lagi, tanah tak dikenal akan kembali melihat cahaya matahari, pada saat itu, betapa indahnya jika manusia kembali ke tanah tak dikenal dan melihat matahari. Lu Zhou melanjutkan, kekosongan agung tidak akan membiarkan 10 pilar penghancuran runtuh. Mereka mengatakan itu untuk melindungi semua makhluk hidup, tetapi sebenarnya, itu hanya untuk mempertahankan status dan posisi mereka. Chen Fu menghela napas. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini? Namun, dengan betapa kuatnya Great Void, siapa yang berani mempertanyakan mereka? Di bawah langit malam, gunung embun musim gugur tampak sangat sunyi. Hanya beberapa lampu di aula pelatihan yang menerangi kegelapan. Pada saat itu, seorang kultivator muda bergegas masuk dan membungkuk sebelum berkata, Yang Mulia, kita memiliki tamu kehormatan lainnya. Tamu kehormatan lainnya. Chen Fu sedikit terkejut. Sebelum Chen Fu sempat menjawab, sebuah suara terdengar dari luar. Chen Fu, sudah lama tidak bertemu. Suaranya merdu dan penuh percaya diri. Lu Zhou melambaikan tangannya. Semuanya, silakan pergi. Semua orang dari paviliun langit jahat keluar melalui pintu belakang aula latihan Chen Fu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah panjang yang tampak berusia 60-an berjalan perlahan masuk dengan tangan di belakang punggungnya. Meskipun lelaki tua itu tampak biasa saja, Lu Zhou dan Chen Fu, yang merupakan para Sein, dapat dengan jelas merasakan energi dari kekuatan Dao. Lu Zhou mengangkat alisnya. Siapa orang ini? Chen Fu bangkit berdiri saat itu juga dan menangkupkan tinjunya ke arah lelaki tua itu. Ternyata, dia adalah Dao Sein Li. Dao Sein Li melirik Lu Zhou sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Chen Fu dan berkata, kau tampak pucat sekali, tapi kau masih punya waktu untuk mengobrol dengan riang bersama temanmu, ini teman dari Gunung Embun musim gugur, nama keluarganya adalah Lu, kata Chen Fu. Dao Sein Li menatap Lu Zhou dengan tatapan tajam. Kemudian, dia sedikit mengerutkan kening sambil berkata, di 9 alam, kurasa tidak ada Sein lain. Dia adalah seorang Sein baru, kata Chen Fu. Pantas saja, kata Dao Sein Li sambil mengangguk dan berpikir dalam hati, pantas saja timbangan keadilan tidak merasakan keberadaan orang seperti dia. Lu Zhou melirik Dao Sein Li dan bertanya, kau berasal dari Great Void. Kau cukup cerdas, kata Dao Sein Li dengan acuh tak acuh sambil duduk. Bab 1510 teman atau musuh. Dao Sein Li tidak bersikap formal dan langsung duduk di kursi Chen Fu. Karena itu, Chen Fu tidak punya pilihan selain berdiri. Chen Fu terluka parah, dia mengandalkan kekuatan kultivasinya dan energi yang tersisa untuk menopang dirinya sendiri. Orang di depannya adalah Li Chun, seorang Dao Sein dari Istana Suanyi. Li Chun juga merupakan utusan yang dikirim oleh Great Void dari waktu ke waktu. Li Chun terus mengamati Lu Zhou dengan senyum di wajahnya. Ia tak bisa menahan rasa penasaran ketika melihat sikap Lu Zhou yang tidak menjilat maupun sombong, jelas, Lu Zhou memang berniat untuk mengambil hati dirinya yang berasal dari Great Void. Ia berkata, Great Void selalu menghargai bakat, sangat sedikit di 9 alam yang mampu menjadi Sein, aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan Great Void jika kau bersedia. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Aku sudah terbiasa hidup menyendiri dan tidak suka terikat, aku menghargai tawaranmu. Sebelum memastikan apakah pihak lain adalah teman atau musuh, Lu Zhou tidak ingin melakukan gerakan besar. Tidak perlu membuat terlalu banyak musuh. Li Chun dengan tenang berkata, mereka yang menolak kekosongan agung akan mengalami kesulitan di masa depan. Chen Fu, bagaimana menurutmu? Chen Fu, yang dulu menolak kekosongan agung, kini terluka parah. Dia memang contoh yang baik. Chen Fu berkata, teman saya suka kebebasan dan tanpa batasan. Burung-burung yang sejenis akan berkumpul bersama, kalian berdua benar-benar mirip, kata Li Chun sambil menghela napas. Dia tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik itu. Sebaliknya, dia berkata kepada Chen Fu, duduklah dan mari kita mengobrol. Chen Fu menjentikkan lengan bajunya. Sebuah kursi terbang dan mendarat dengan tenang di belakangnya. Setelah duduk, dia bertanya,
bolehkah saya bertanya mengapa Dao Shen Li datang ke Gunung Embun musim gugur saya? Li Chun menjawab, aku datang ke sini untuk 3 hal. Dia tidak melanjutkan bicara. Sebaliknya, dia menatap Lu Zhou. Chen Fu berkata, dia adalah salah satu dari kita. Setelah itu, Li Chun berkata, pertama, seorang Dao Shen dari Aula Tuwei ada di sini, apakah kau melihatnya? Seorang Santo Dao dari Aula Tuwei. Pemimpin para penjaga berbaju zirah perak, Dao Shen Jiang Wengsu, kata Li Chun. Chen Fu menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Pada saat yang sama, Chen Fu teringat akan token kekosongan agung yang dimiliki Liu Zheng. Dia bertanya-tanya apakah Liu Zheng pernah bertemu dengan orang yang disebutkan Li Chun sebelumnya. Di sisi lain, ketika Lu Zhou mendengar nama ini, dia bertanya, Jiang Wengsu adalah seorang Dao Shen dari Aula Tuwei. Kau mengenalnya? Li Chun sedikit terkejut. Lu Zhou dengan sengaja berkata, di masa lalu, wilayah teratai emas memiliki seorang guru agung bernama Jiang Wengsu, mungkin mereka hanya memiliki nama yang sama. Li Chun terkekeh. Kurasa kau juga belum melihatnya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dalam hati, ia berpikir, jika aku melihatnya, aku akan membunuhnya dengan tamparan, apapun konsekuensinya. Mengenai masalah kedua, kata Li Chun, aku pernah memimpin tim ke Gunung Halcyon untuk mencari relik suci Sang Maha Suci, jam pasir waktu, sejak Yue Qi kehilangannya, kami belum dapat menemukannya, namun, ada desas-desus bahwa jejak jam pasir waktu dapat dilihat di tanah tak dikenal. Chen Fu, kau adalah seorang Maha Suci, apakah kau tahu di mana relik ini berada? Ekspresi Lu Zhou tetap sama ketika Li Chun menyebutkan jam pasir waktu. Dia berpikir dalam hati, sebaiknya lebih jarang menggunakannya di masa depan. Terlalu banyak orang yang menginginkan benda ini. Lagi pula, benda ini memang sangat berguna. Kemampuan macam apa yang dimiliki Yue Qi? Dia sama sekali tidak pantas menggunakan benda ini. Petik 2. Chen Fu berkata, si jahat, aku ingat kau juga menyebutkannya saat kunjunganmu yang terakhir, apakah barang buatannya sebagus itu? Li Chun tersenyum. Kau terlalu sedikit tahu tentang Yang Maha Suci. Kemudian, katanya dengan penuh pujian, dia adalah seseorang yang bahkan ditakuti oleh 5 kaisar. Saat itu, Lu Zhou menyela, jika dia sekuat itu, mengapa dia jatuh? Li Chun melirik Lu Zhou sebelum berkata dengan datar, dia jatuh ke jalan iblis dan tersesat, 10 aula kekosongan agung mengorbankan segalanya dan kehilangan 4 makhluk tertinggi hanya untuk menyingkirkannya. Lu Zhou terkejut di dalam hatinya. Secara lahiriah, ekspresinya tenang saat dia berkata, terjerumus ke jalan iblis. Li Chun berkata, ada beberapa hal yang lebih baik kau tidak ketahui. Pada saat ini, Chen Fu bertanya, hal ketiga itu tentang apa? Masalah ketiga. Li Chun berhenti sejenak sebelum berkata, setelah waktumu berakhir, aku ingin membawa murid-muridmu ke kekosongan agung, aku ingin mereka bergabung dengan pengawal kegelapan Istana Suanyi. Chen Fu tidak berbicara. Dia hanya menatap Li Chun dengan tenang. Sebenarnya, dia tahu dia tidak punya cara untuk menghentikan Li Chun, dan dia juga tidak berhak untuk bernegosiasi sekarang. Bagaimanapun, ini adalah Great Void, dan begitulah cara mereka selalu bertindak. Li Chun juga datang ke sini hanya untuk memberitahu Chen Fu, dia tidak meminta izin. Dia hanya memberitahu Chen Fu karena Chen Fu telah menjaga keseimbangan di Great Han selama bertahun-tahun. Setelah lama terdiam, Chen Fu bertanya, apakah Great Void benar-benar tidak takut Great Han akan binasa bersamaku? Posisi geografis wilayah teratai kembar itu unik, ia terhubung ke tanah tak dikenal melalui daratan yang sempit dan rapuh, formasi kuno dan jejak yang kau tinggalkan telah diperbaiki oleh kekuatan langit dan bumi, kata Li Chun. Kesadaran muncul pada Chen Fu. Ia pernah berpikir bahwa selama daratan yang terhubung ke tanah tak dikenal terputus, wilayah teratai kembar akan sepenuhnya terputus dari tanah tak dikenal. Ia mengira daratan itu akan tenggelam ke dalam tanah, hilang selamanya, atau hanyut di samudera tak berujung, menjadi daratan yang hilang seperti Gunung Halcyon. Ia tidak menyangka daratan itu akan diperbaiki. Selama 1000 tahun terakhir, Chen Fu telah pergi ke tempat itu untuk mengamati, dan dia telah lama menemukan anomali kecil. Dia dapat merasakan kekuatan khusus di dalam tanah yang memperbaiki retakan di bumi. Kekuatan itu mirip dengan kekuatan yang memperbaiki pilar penghancuran. Dia tidak tahu kekuatan apa itu atau dari mana asalnya. Retakan muncul lebih sering di pilar penghancuran sementara retakan di bumi berkurang drastis. Chen Fu pernah berspekulasi bahwa kekuatan itu terkait dengan belenggu langit dan bumi. Berdasarkan hukum konservasi, manusia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu tersebut dan tidak dapat hidup selamanya. Kekuatan para kultivator yang telah meninggal akan kembali ke langit dan bumi lagi. Li Chun menghela napas pelan. Karena Kaisar sendiri yang menghukummu, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu, aku hanya bisa membantumu menjaga murid-muridmu.
Chen Fu tetap diam. Lu Zhou akhirnya memecah keheningan dan berkata, mereka mungkin tidak mau pergi bersamamu. Semua orang mendambakan pergi ke kekosongan agung, mengapa kau berpikir mereka mungkin tidak mau, kata Li Chun. Yah, kau hanya akan tahu setelah bertanya pada mereka, kata Lu Zhou. Li Chun berkata, setelah bergabung dengan pengawal kegelapan Istana Suanyi, setidaknya mereka akan memiliki rumah, mereka tidak perlu menjaga Gunung Embun musim gugur, jika itu Aula Tuwei, mereka bahkan tidak akan memberi kalian pilihan. Lu Zhou berdiri dan menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung sebelum berkata, saya tidak setuju. Sejak Lu Zhou mengetahui tentang Great Void, kesannya terhadapnya terus menurun. Saat ini, ia telah mengembangkan kebencian yang mendalam terhadapnya. Li Chun tersenyum tipis dan berkata, apa yang kau pikirkan, jika kau bisa meyakinkanku, aku akan segera pergi. Chen Fu, yang dapat merasakan amarah Li Chun yang membara, berkata, jangan marah, Dao Sein Li, kita bisa membahas masalah ini perlahan-lahan. Li Chun berkata, tahukah kau berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan Great Void tetapi tidak memiliki kesempatan? Saat ini, Great Void kekurangan tenaga kerja, Aula Tuwei berusaha merekrut talenta di mana-mana, jadi bagaimana mungkin aku ketinggalan? Selama bertahun-tahun, ada beberapa orang yang diakui oleh pilar penghancuran, jika aku dapat menemukan mereka, aku akan membawa mereka bersamaku, siapapun mereka, tidak ada ruang untuk negosiasi. Begitukah? Lu Zhou berbalik dan menatap Li Chun sebelum berkata, apakah ini bisa meyakinkanmu? Suara mendesing. Sebuah token giok muncul di depan wajah Li Chun. Di tengah token giok itu terdapat kata, putih. Kaisar Putih. Bab 1511 Cara Membentuk Mutiara Jiwa Ilahi, 1. Setelah melihat token giok itu, Li Chun mengerutkan kening dan terkejut, tetapi ia segera menenangkan diri. Kemudian, ia berkata dengan senyum tipis di wajahnya, jadi kau bersama Kaisar Putih, tak heran ada Sein lain di wilayah teratai kembar. Chen Fu, yang tidak menyangka Lu Zhou akan mengeluarkan token giok Kaisar Putih, merasa terkejut dan skeptis. Setelah menyimpan token giok itu, Lu Zhou kembali ke tempat duduknya. Li Chun menyingkirkan kesombongannya dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou sebelum berkata, aku tidak tahu kau bersama Kaisar Putih, mohon maafkan aku. Lu Zhou tidak mempertanyakan prestise dan identitas Kaisar Putih karena Kaisar Putih mampu membuat orang-orang dari Tanah Jurang Besar memberikan izin masuk ke pilar penghancuran. Sebelumnya, Li Chun tidak terlalu memikirkan Lu Zhou. Namun, dengan Kaisar Putih di belakang Lu Zhou, dia tidak punya pilihan selain menganggap Lu Zhou serius. Lu Zhou bertanya, jadi, apakah kau masih berencana untuk membawa pergi murid-murid Gunung Embun musim gugur? Li Chun berkata dengan nada meminta maaf, karena Kaisar Putih telah mengirim orang ke sini, saya tidak akan membahas masalah ini lagi, tolong bantu saya menyampaikan pesan kepada Yang Mulia Kaisar Putih, katakan padanya bahwa saya berharap beliau akan mengunjungi Istana Suanyi ketika beliau punya waktu, kepala aula kami akan menyambutnya kapan saja. Aku akan menyampaikan pesanmu, kata Lu Zhou dengan wajah datar. Wajahnya tidak memerah, dan jantungnya tidak berdebar kencang. Li Chun tersenyum dan berkata, meskipun aku tidak akan membawa murid-murid Gunung Embun musim gugur pergi, akan ada orang lain yang datang, aku khawatir kalian tidak akan bisa bersembunyi dari mereka selamanya. Siapa? Tanya Chen Fu. Jiang Wengsu dari Aula Tuwei, kata Li Chun, Aula Tuwei kehilangan 3.000 penjaga lapis baja perak di tanah tak dikenal. Para penjaga perak adalah kekuatan inti Istana Tuwei. Selama bertahun-tahun, mereka telah memberikan kontribusi besar bagi kekosongan agung. Siapa sangka mereka akan musnah di tanah tak dikenal, karena keputusasaan dan kekurangan tenaga kerja. Saya khawatir Aula Tuwei akan mengabaikan Kaisar Putih. Lu Zhou teringat konflik antara penjaga berbaju hitam dan penjaga berbaju perak di tanah tak dikenal dan bertanya, kedua belah pihak berasal dari kekosongan agung, bukankah kalian berada di pihak yang sama? Li Chun terkekeh. Secara umum, kami mengikuti aturan-aturan penting, namun, filosofi dan cara kami melakukan sesuatu berbeda. Misalnya, Istana Suanyi tidak setuju dengan cara pengawal perak Aula Tuwei melakukan sesuatu. Lu Zhou bertanya, Kaisar Kekosongan Agung tidak peduli. Ke-10 aula yang memperebutkan posisi tersebut secara diam-diam disetujui oleh Kaisar Kekosongan Agung selama mereka tidak melanggar prinsip dan merusak keseimbangan langit dan bumi, kata Li Chun. Chen Fu tampak khawatir sambil batuk beberapa kali. Kemudian, sambil menghela napas, dia berkata, mungkinkah ini kehendak langit? Li Chun berkata, pikirkan baik-baik, kau bisa menyuruh murid-muridmu datang ke Istana Suanyi kapan saja, demi Kaisar Putih, aku tidak akan memaksamu, dan aku akan menghormati keinginanmu. Li Chun berdiri dan melirik langit di luar. Malam telah tiba ketika dia datang. Dia berencana untuk bermalam di sini. Namun, karena orang kepercayaan Kaisar Putih ada di sini, dia tidak punya pilihan selain pergi. Dia berjalan ke pintu masuk sebelum berbalik dan bertanya, Chen Fu, berapa banyak waktu yang kau punya? Chen Fu menghela napas.
Siapa tahu, mungkin sampai malam ini, mungkin sampai besok, kau berhasil selamat dari serangan Kaisar Void Agung. Aku akan kembali lagi beberapa hari lagi untuk mengingatkanmu bahwa Aula Tuwei dan Jiang Wengsu bukanlah orang baik. Setelah itu, Li Chun menghilang tanpa jejak. Aula itu menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Chen Fu. Lu Zhou berkata, Gunung Embun musim gugur tidak akan bisa menghindari malapetaka ini. Bahkan Grid Han pun tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Chen Fu menghela napas panjang. Awalnya ia berpikir bahwa dengan meminjam kekuatan Lu Zhou, ia akan mampu menyelesaikan konflik di antara murid-muridnya dan menyatukan mereka melawan dunia luar. Namun, keadaan telah berkembang di luar imajinasinya. Setelah beberapa saat, Chen Fu bertanya, apa sebenarnya yang terjadi di tanah tak dikenal? Jika saya tidak salah, kondisi pilar penghancuran semakin memburuk, kata Lu Zhou. Chen Fu mengerutkan kening. Terakhir kali dia membawa Lu Zhou ke beberapa pilar penghancuran, pilar-pilar itu tampak normal. Dia terdiam cukup lama, menatap ke arah tanah tak dikenal, sebelum berkata, Saudara Lu, maksudmu pilar-pilar itu akan runtuh? Itu hanya tebakan, jawab Lu Zhou. Chen Fu berdiri dan meletakkan tangannya di punggung sebelum mondar-mandir. Ia seperti semut yang berdiri di atas wajan panas, cemas dan gelisah. Mengapa kamu begitu khawatir? Jika langit runtuh, itu mungkin akan mengguncang fondasi bumi, bumi mungkin akan terbelah lagi, melahirkan alam ke-10, alam ke-11, atau lebih, darah akan mengalir seperti sungai, dan kehidupan akan terjerumus ke dalam kesengsaraan pada saat itu, kata Chen Fu dengan linglung. Seolah-olah dia sedang mengingat adegan dari 100.000 tahun yang lalu. Meskipun telah hidup begitu lama, gambaran dalam pikirannya masih sangat jelas. Bagaimana kekosongan agung bisa naik ke langit? Tanya Lu Zhou. Chen Fu menggelengkan kepalanya. Sangat sedikit orang yang tahu tentang ini, beberapa mengatakan itu ada hubungannya dengan pilar penghancuran, mereka mengatakan mereka melihat pilar-pilar itu muncul dari tanah, mengangkat tanah ke langit, beberapa orang juga mengatakan itu adalah upaya gabungan dari makhluk tertinggi untuk melarikan diri dari tanah yang terbelah pada waktu itu, mereka mengatakan bahwa makhluk tertinggi mengangkat kekosongan agung ke langit, ada juga desas-desus bahwa 10 aula kekosongan agung bergabung dan menciptakan pilar-pilar itu. Lu Zhou berkata, rumor pertama masih agak bisa dipercaya, tetapi saya rasa tidak ada kebenaran dalam rumor-rumor selanjutnya, pilar penghancuran bukanlah sesuatu yang bisa diciptakan manusia. Itu mungkin tidak benar, Chen Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan kultivasi itu panjang, jika seseorang berkultivasi hingga mencapai tingkat makhluk tertinggi, avatar-avatarnya akan cukup tinggi untuk mencabut bintang-bintang dari langit, menenangkan angin dan hujan, menghancurkan petir, dan menatap langsung matahari dan bulan. Lu Zhou ingin mengatakan sesuatu yang sinis, tetapi ketika ia mengingat bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, ia memilih untuk diam. Namun, ketika ia membayangkan adegan yang digambarkan Chen Fu, ia masih merasa itu terlalu berlebihan. Akhirnya, ia bertanya, apakah kau pernah melihatnya sebelumnya? Tidak. Jika kamu belum pernah melihatnya sebelumnya, mengapa kamu banyak membicarakannya? Lu Zhou kembali ke topik utama dan berkata, sebenarnya, bukan tidak mungkin Gunung Embun musim gugur terhindar dari bencana. Mata Chen Fu langsung berbinar. Kakak Lu, apakah kau punya cara? Mari kita bersembunyi di lembah harum bersama-sama, bukankah kau bilang bahwa bahkan para Santo Dao pun tidak akan mampu menemukan atau menerobos masuk ke lembah harum, kata Lu Zhou. Bab 1512 Cara Membentuk Mutiara Jiwa Ilahi 2. Chen Fu mengangguk. Kau benar, namun, bukankah kerajaan Han Raya akan terjerumus ke dalam kekacauan? Tanpa adanya seorang Santo yang bertindak sebagai pencegah, struktur yang telah terbentuk selama puluhan ribu tahun pasti akan berubah. Lu Zhou berkata, masalah ini mudah ditangani, umumkan saja kepada dunia bahwa Anda memutuskan untuk berkeliling dunia, sesekali, kirim seseorang untuk melihat-lihat. Chen Fu mengangguk. Idenya tidak buruk. Lu Zhou berkata, sebagian besar muridku telah mencapai tingkat guru terhormat, sekarang setelah mereka diakui oleh pilar penghancuran, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk menjadi orang suci, berada di lembah harum juga akan membantu kultivasi mereka meningkat pesat. Chen Fu menghela napas. Ini jauh lebih dari sekadar menjadi Sein, bahkan menjadi Sein Dao Agung dan makhluk tertinggi pun bukan hal yang mustahil. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan bertanya, kapan kau menjadi Sein? Saat aku bertarung dengan Meng Zhang, naga biru, aku cukup beruntung menjadi seorang Sein, kata Lu Zhou dengan santai. Apa? Chen Fu menatap Lu Zhou dengan kaget, kau bertarung dengan Meng Zhang. Kamu tidak percaya padaku? Meng Zhang adalah salah satu dari 4 dewa langit, sekalipun dia sedikit lebih lemah, dia tetaplah makhluk tertinggi yang lebih rendah, kata Chen Fu. Jelas, dia tidak mempercayai Lu Zhou. Lu Zhou tentu saja bisa membaca pikiran Chen Fu, tetapi dia hanya berkata, terserah kamu mau percaya atau tidak. Berdengung. Tubuh Lu Zhou diselimuti cahaya yang semakin terang.
Itu tak diragukan lagi adalah cahaya suci. Chen Fu menghela napas. Kau benar-benar membuatku memandangmu dengan cara yang baru, terakhir kali kita bertemu, kau hanyalah seorang guru agung, tetapi sekarang, kau telah menjadi seorang Sein. 100 tahun telah berlalu, tidak ada yang mustahil, kata Lu Zhou. Apakah kau telah membentuk mutiara jiwa ilahi? Tanya Chen Fu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku selalu skeptis tentang pembentukan mutiara jiwa ilahi. Di antara Tian Wu dan Lord Zenan yang menjaga Yu Zong, Tian Wu telah membentuk mutiara jiwa ilahinya. Bagan kelahiran dapat menangkal serangan fatal dengan menggabungkan semua bagan kelahiranmu untuk membentuk mutiara jiwa ilahi. Bukankah itu tindakan yang menghancurkan diri sendiri? Chen Fu berkata, tidak, tentu saja tidak. Pertama, setelah membentuk mutiara jiwa ilahi, itu lebih membantu kultivasi Anda. Kedua, kekuatan dan pertahanan umum mutiara jiwa ilahi jauh lebih tinggi daripada gabungan semua bagan kelahiran. Memang, bagan kelahiran dapat menangkal serangan fatal, tetapi ketika bagan kelahiran Anda hancur, itu berarti Anda sudah terluka parah. Terakhir, mutiara jiwa ilahi menyimpan semua bagan kelahiran Anda. Ini berarti Anda masih dapat mengakses kekuatannya melalui serangkaian teknik. Lu Zhou mengangguk. Dia tidak tahu ada begitu banyak manfaat dari membentuk mutiara jiwa ilahi. Kemudian, dia bertanya, bisakah mutiara jiwa ilahi juga diubah menjadi astrolab? Ya, kata Chen Fu sambil tersenyum, namun, ini membutuhkan lebih banyak keterampilan dari kultivator dan tidak diperlukan. Banyak kultivator suka menggunakan astrolab mereka untuk melindungi diri seperti perisai. Namun, ini tidak berbeda dengan mengirim diri sendiri ke moncong senjata. Chen Fu menjelaskan, meskipun pertahanan astrolab sangat luar biasa, jika Anda bertemu dengan seorang ahli, akan sulit untuk menyelamatkan hidup Anda. Namun, mutiara jiwa ilahi berbeda, tidak hanya jauh lebih sulit untuk dihancurkan, tetapi juga tidak mudah digunakan melawan Anda seperti astrolab. Dengan kata lain, jika Anda bertemu musuh yang lebih kuat dari Anda, lebih menguntungkan untuk memiliki mutiara jiwa ilahi. Bagaimana cara membentuk mutiara jiwa ilahi? Tanya Lu Zhou. Chen Fu tidak terkejut dengan pertanyaan ini. Lagi pula, hanya ada sedikit orang yang menjadi Sein dalam sejarah 9 alam. Sebagian besar kultivator toh tidak perlu mengetahui hal ini. Chen Fu berkata, membentuk mutiara jiwa ilahi tidaklah rumit, kendalikan ki primordialmu dan jaga lautan ki dantianmu. Kemudian, perintahkan bagan kelahiran di istana kelahiranmu untuk menyatu. Berdengung. Chen Fu menekan tangannya ke bawah, dan teratai sucinya muncul di depan Lu Zhou. Ketika Lu Zhou melihat ke arah sana, dia melihat retakan besar di tempat duduk teratai hijau. Tidak ada zona bagan kelahiran di istana kelahiran, hanya area melingkar yang besar. Suara mendesing. Pada saat ini, area melingkar tersebut bergelombang sebelum 26 zona bagan kelahiran muncul. Seorang santo agung dengan 26 bagan kelahiran. Lu Zhou terkejut. Biasanya, seseorang dapat menjadi seorang Sein dengan 24 bagan kelahiran, dengan 27 bagan kelahiran, seseorang dapat menjadi seorang Sein agung. Saya cukup beruntung untuk memahami hukum yang lebih kuat dari kekuatan Dao dan menjadi seorang Sein agung dengan 26 bagan kelahiran, jelas Chen Fu. Pada saat ini, istana kelahiran Chen Fu kembali bergelombang sebelum berubah kembali menjadi area melingkar. Chen Fu melambaikan tangannya, menarik kembali teratai miliknya. Kemudian, dengan lambaian tangan lainnya, astrolabenya muncul. Ketika dia mengulurkan tangannya, 36 cahaya berkedip satu demi satu sebelum menyusut dan berubah menjadi mutiara. Lu Zhou berkata, awalnya, saya mengira mutiara jiwa ilahi hanya dimiliki oleh binatang buas. Pada zaman dahulu, tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang buas. Jika Anda membaca buku-buku kuno, Anda akan menemukan bahwa pada waktu itu ada banyak makhluk hibrida setengah manusia setengah binatang. Lu Zhou menatap mutiara jiwa ilahi milik Chen Fu. Cahayanya meredup saat ini, dan tampak keabu-abuan. Sepertinya mutiara jiwa ilahi itu tidak memiliki cukup energi. Jadi bukan berarti kamu tidak bisa menggunakan mutiara jiwa ilahi, hanya saja sulit untuk menggunakannya, kata Lu Zhou. Benar, kata Chen Fu sambil mengangguk sebelum menambahkan, sulit untuk digunakan hanya karena beberapa kultivator berulang kali mengambil energi dari bagan kelahiran mereka. Akibatnya, saat membentuk mutiara jiwa ilahi, mungkin tidak ada cukup energi untuk memberi daya pada mutiara jiwa ilahi tersebut. Selain itu, ada juga yang mengambil energi secara berlebihan dari mutiara jiwa ilahi mereka. Hal itu tidak terjadi pada binatang buas yang ganas sehingga mutiara jiwa ilahi mereka kuat. Itulah mengapa di zaman dahulu, manusia akan memburu binatang buas yang kuat untuk mendapatkan mutiara jiwa ilahi mereka. Lu Zhou mengangguk. Dia tidak menyangka ada begitu banyak informasi tentang mutiara jiwa ilahi. Saat itu, Chen Fu mulai batuk hebat. Lu Zhou memandang mutiara jiwa ilahi yang perlahan meredup dan berkata, Kaisar Kekosongan Agung benar-benar kejam. Setelah Chen Fu menyimpan mutiara jiwa ilahinya, dia duduk. Setelah tenang, dia berkata, bagaimanapun juga, dia adalah kepala kuil dari kuil suci, aku beruntung masih hidup.
Aku akan memikirkan cara untuk menyembuhkanmu setelah kita sampai di lembah harum, kata Lu Zhou. Bab 1513 Cara Membentuk Mutiara Jiwa Ilahi 3. Setelah mendengar kata-kata Lu Zhou, Chen Fu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika kau tidak bisa menyembuhkanku, 1 hari tambahan untuk hidup sudah lebih dari cukup. Lu Zhou berdiri dan berkata, kita bisa berangkat besok. Mengapa kau begitu terburu-buru? Jawab Lu Zhou, hal semacam ini sebaiknya dilakukan secepatnya. Dengan demikian, keduanya mencapai kesepakatan. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Gunung Embun Musim Gugur mengumumkan kepada dunia bahwa Santo Agung Chen Fu akan berkeliling dunia bersama murid-muridnya. Chen Fu mengumpulkan murid-muridnya dan memberitahu mereka tentang niatnya untuk membawa semua orang bersamanya ke lembah harum. Semua muridnya tidak keberatan. Karena Zhang Xiaoruo dan Liu Zeng, yang kultivasinya telah hancur, memiliki kontak dengan kekosongan agung, mereka tidak bisa ditinggalkan sendirian di sini untuk mencegah masalah. Oleh karena itu, keduanya juga akan dibawa ke lembah harum. Ketika semua orang berkumpul, murid-murid Gunung Embun Musim Gugur terkejut ketika mereka melihat tunggangan paviliun langit jahat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menghela napas melihat jurang pemisah antara mereka dan rekan-rekan mereka di paviliun langit jahat. Pada siang hari, Lu Zhou memimpin orang-orang dari paviliun langit jahat menuju lembah harum. Keesokan harinya, Tetua Mingde muncul di udara di atas Gunung Embun Musim Gugur. Dia menatap ke bawah sambil bergumam pada dirinya sendiri, jejak energi terakhir dari token itu muncul di sini. Dia mengerahkan energinya dan menyelimuti seluruh Gunung Embun Musim Gugur. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri lagi, bukan di sini. Dia berteleportasi ke Gunung Embun Musim Gugur dan mendapati tempat itu kosong. Tidak ada seorang pun di sekitar. Pecahan batu biru itu menarik perhatiannya dan dia berjalan mendekat untuk melihatnya. Dia membungkuk untuk mengamatinya sebelum mengerutkan kening dan berkata, pertempurannya tidak begitu sengit. Tetua Mingde kembali berkedip. Sebelum meninggalkan Gunung Embun Musim Gugur, Chen Fu telah memberitahu anggota Gunung Embun Musim Gugur lainnya untuk pergi juga. Wajar jika Tetua Mingde tidak menemukan siapapun. Ia hanya bisa mengikuti sisa energi yang tertinggal di udara, yang berkelebat kemana-mana. Pada akhirnya, ia tetap kembali ke batu-batu biru yang hancur di tanah. Kemana dia pergi? Tetua Mingde mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, ia mengeluarkan dan menyalakan jimat untuk memberitahu Jiang Wengsu tentang hal ini. Setelah itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, Jiang Wengsu, kau benar-benar sial. Chen Fu sudah melarikan diri. Tetua Mingde meletakkan tangannya di tanah, dan dalam sekejap, Gunung Embun Musim Gugur diselimuti cahaya. Energi sisa dari token kekosongan agung seharusnya tidak mudah hilang, mari kita lihat di mana kau bisa bersembunyi, kata Tetua Mingde sebelum dengan sabar melanjutkan pengejarannya. Dalam sekejap, dia melesat dan menghilang dari pandangan. Pada saat yang sama, di pintu masuk lembah harum, Chen Fu menunjuk ke deretan pegunungan dan berkata, itu tepat di depan sana, setelah memasuki lembah, seluruh tempat akan tertutup rapat. Lu Zhou memandang jalan setapak berbentuk jurang yang mengarah ke tempat yang dalam dan terpencil sebelum mengangguk. Ayo pergi. Swoosh, swoosh, swoosh. Semua orang terbang ke lembah harum bersama Lu Zhou dan Chen Fu. Jangan berlama-lama, hanya kau yang tertinggal, kata Zhou Guang, murid ketiga dari Gunung Embun Musim Gugur, sambil menyeret Liu Zeng. Liu Zeng telah kehilangan kultivasinya sehingga ia hanya bisa mengandalkan orang lain untuk melanjutkan perjalanan. Liu Zeng memuntahkan seteguk darah ke tanah sebelum berkata, aku terluka parah jadi aku harus merepotkan kakak ketiga. Jangan panggil aku begitu, kau bukan lagi murid Gunung Embun Musim Gugur, aku takut nyawaku akan melayang, kata Zhou Guang. Liu Zeng tetap tanpa ekspresi. Energi Zhou Guang menyelimuti Liu Zeng saat ia terbang masuk. Saat mereka memasuki lembah harum, bibir Liu Zeng melengkung membentuk seringai. Desir, desir, desir. Ketika semua orang menghilang dari pandangan, Ming Xiyin yang menunggangi punggung Qiongqi tiba-tiba muncul. Ming Xiyin mencibir sambil melihat genangan darah dan berkata, hat-trik murahan seperti ini hanya bisa digunakan terhadap anak berusia 3 tahun. Setelah itu, Ming Xiyin membersihkan genangan darah dalam waktu singkat. Tidak ada yang tertinggal, baik darah maupun energi. Bab 1514 Membentuk Mutiara Jiwa Ilahi. Setelah membersihkan darah yang ditinggalkan Liu Zeng, Ming Xiyin dan Qiongqi memeriksa medan dan lingkungan sekitarnya. Setelah yakin tidak ada masalah besar, ia akhirnya terbang menuju lembah harum di punggung Qiongqi. Pintu masuk lembah itu tidak besar. Sisi-sisinya dipenuhi dengan pepohonan kuno yang rimbun. Formasi di pintu masuk juga aneh. Seseorang dapat dengan jelas merasakan kekuatan seperti gelombang dari formasi kuno tersebut. Ketika Ming Xiyin terbang mendekat, dia melihat Yuaner kecil berdiri di pintu masuk lembah harum.
Dia tersenyum dan terbang menghampirinya sebelum berkata, adik junior ke-9 masih yang paling perhatian, kau masih tahu bagaimana menungguku, tidak seperti yang lain yang tidak berperasaan. Yuaner kecil memutar matanya ke arah Ming Shiyin sebelum menunjuk ke sebuah pohon. Ming Shiyin mendongak dan melihat kakak senior keduanya, Yu Sangrong, duduk di dahan pohon. Yu Sangrong berkata dengan ringan, semua orang sedang menunggumu. Baik. Ming Shiyin mengangguk. Semua orang berdiri di lembah harum. Seperti yang dikatakan Chen Fu, terdengar kicauan burung dan aroma bunga. Suasananya sehijau musim semi. Saat itu, Chen Fu, Lu Zhou, dan orang-orang mereka telah tiba di kedalaman lembah harum. Chen Fu menunjuk ke area yang dikelilingi pegunungan dan berkata, semua ini adalah lembah harum. Ini tempat yang bagus. Tidak banyak orang yang tahu tentang tempat ini, ada beberapa bangunan kuno di sana, setelah membersihkannya. Anda bisa tinggal di sana, ada platform bundar di gunung yang cocok untuk latihan tanding dan kultivasi. Lebih jauh ke dalam adalah tempat paling berbahaya di lembah harum. Anda bisa menggunakan tempat itu untuk melewati ujian kelahiran dan menjadi seorang Sein, kecuali benar-benar diperlukan. Jangan pergi ke sana, lanjut Chen Fu. Setelah itu, semua orang terbang menuju salah satu gunung dan mendarat di sebuah platform melingkar. Permukaan platform melingkar itu diukir dengan berbagai simbol misterius. Simbol-simbol itu seperti lingkaran pertumbuhan pohon-pohon purba yang besar, menandai perjalanan waktu. Zhao Hongfu berseru kaget, formasi yang sangat menakjubkan, aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Karena Nona Zhao mengatakan demikian, pasti benda itu sangat ampuh. Semua orang melihat-lihat sekeliling platform bundar itu sejenak sebelum mereka pergi untuk membongkar barang-barang mereka. Para penghuni paviliun langit jahat dan gunung embun musim gugur mengatur tempat kultivasi mereka sebelum beristirahat. Pada malam hari, keheningan menyelimuti Fragrance Valley. Di pegunungan timur Lembah Wangi, Lu Zhou duduk bersila di sebuah bangunan kuno. Ia memandang sekeliling dan berkata dengan penuh pujian, bangunan ini memang pantas disebut bangunan dari zaman kuno. Chen Fu berkata, banyak formasi, peninggalan, dan tempat yang tertinggal dari zaman kuno, ketika daratan terbelah, banyak di antaranya menghilang, lembah harum adalah salah satu dari sedikit yang selamat dari perpecahan daratan. Lu Zhou teringat akan formasi pengumpul bintang tempat keempat tetua berlatih di masa lalu. Itu juga merupakan formasi kuno. Apakah manusia purba semuanya sangat perkasa? Tanya Lu Zhou. Seperti yang kukatakan sebelumnya, di zaman kuno, tidak ada perbedaan antara manusia dan binatang buas. Pada saat itu, metode kultivasi mereka barbar, dan mereka tidak memiliki batasan. Selama mereka bisa menjadi lebih kuat, metode itu tidak penting bagi mereka. Karena itu, manusia purba dan binatang buas purba menjadi semakin kuat. Ketika kukatakan mereka kuat, maksudku kekuatan penghancur mereka sangat mengejutkan, kata Chen Fu. Kemudian, dia menghela napas kagum sebelum berkata, seiring waktu, manusia cerdas dan binatang buas menciptakan aturan dan batasan, hukum, etika, dan moralitas pun muncul. Bahkan, zaman kuno adalah masa paling gemilang bagi manusia dan binatang buas. Karena sebelumnya sudah gemilang, mengapa harus diubah? Tanya Lu Zhou. Glorious tidak berarti benar, saat itu, situasinya mengerikan, jumlah korban tewas tinggi, dan jumlah orang yang terluka juga tinggi, dibandingkan dengan saat itu, saya lebih menyukai kehidupan seperti sekarang, kata Chen Fu. Lu Zhou mengangguk. Secara garis besar, perbandingan itu mirip dengan zaman batu dan zaman modern. Tidak heran kau tidak ingin dunia berubah, ujar Lu Zhou. Chen Fu terbatuk 2 kali sebelum menatap langit di luar. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, kau telah membantuku kali ini, jadi tentu saja aku akan membantumu. Sebelum ajalku tiba, aku berharap dapat melihat lebih banyak orang suci di dunia ini. Mata Lu Zhou berbinar saat dia berkata dengan penuh percaya diri, percayalah padaku, mereka tidak akan mengecewakanmu, para Sein hanyalah titik awal. Chen Fu sempat terkejut. Setelah sadar kembali, dia tersenyum dan berkata, mari kita tunggu dan lihat. Kemudian, Chen Fu mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Lu Zhou. Aku tahu kau ingin membentuk mutiara jiwa ilahi, ini berisi langkah-langkah untuk melakukannya. Jangan terlalu terburu-buru, setidaknya dibutuhkan 3 hingga 5 bulan dan paling lama 3 hingga 5 tahun untuk membentuk mutiara jiwa ilahi. Lu Zhou mengangguk. Ia tidak berlama-lama dan mengulurkan tangan untuk mengambil kertas itu dari Chen Fu sebelum menyimpannya kembali. Setelah itu, Chen Fu tidak mengatakan apapun lagi dan pergi bersama pengawalnya. Larut malam. Saat semua orang beristirahat atau berlatih, Lu Zhou mengeluarkan teratai miliknya. 24 bagan kelahiran, batasnya masih 26 bagan kelahiran, gumam Lu Zhou. Dia mempelajari istana kelahirannya. Terlalu dini untuk mengaktifkan bagan kelahiran ke-25-nya. Kecepatan peningkatan di tanah tak dikenal secara alami jauh lebih cepat dibandingkan dengan dunia luar. Baiklah,
mari kita coba membentuk mutiara jiwa ilahi. Lu Zhou menatap secari kertas itu dan menghafal langkah-langkahnya. Setelah itu, dia memfokuskan perhatiannya pada lautan ki di dantiannya. Ki primordial di sana mulai bergelombang sebelum menyelimuti istana kelahirannya. Intisari dari pembentukan mutiara jiwa ilahi adalah menggabungkan semua bagan kelahiran seseorang. Mutiara jiwa ilahi tersebut kemudian akan menyimpan semua kemampuan dari bagan kelahiran seseorang. Membentuk mutiara jiwa ilahinya ketika ia memiliki 24 bagan kelahiran adalah waktu terbaik. Di masa depan, ketika ia mengaktifkan lebih banyak bagan kelahiran, ia dapat dengan mudah menggabungkannya dengan mutiara jiwa ilahinya. Kuharap prosesnya tidak akan terlalu sulit, gumam Lu Zhou sebelum mulai membentuk mutiara jiwa ilahinya. Berdengung. Istana kelahiran Lu Zhou mulai bergelombang dan berputar. Bagan kelahirannya mengeluarkan suara mendesis saat saling bergesekan. Kekuatan ilahi. Pada saat itu, ia menyadari kekuatan ilahinya mengalir di sepanjang zona bagan kelahirannya. Setelah beberapa saat, ia tidak lagi memperhatikannya dan terus membentuk mutiara jiwa ilahinya. Suara mendesis itu semakin keras seiring dengan bertambahnya kekuatan ilahinya. Ini aneh karena dia tidak mengerahkan kekuatan ilahi tersebut. Kekuatan ilahi menyelimuti bagan kelahirannya, menghilangkan rasa sakit dan membuat seluruh proses berjalan sangat lancar. Setelah sekitar 2 jam, 24 bagan kelahiran tersebut telah menyatu menjadi satu. Berdengung. Lu Zhou merasakan gelombang ki primordial yang luar biasa di lautan ki dantiannya saat ini. Kemudian, gelombang itu memenuhi lautan ki-nya dan mengalir melalui 8 meridian luar biasa miliknya. Dengan itu, ia merasakan kultivasinya melonjak seperti gelombang pasang. Peningkatan itu terus berlanjut dengan bantuan dari istana kelahirannya. Pada saat itu, tubuh Lu Zhou diselimuti cahaya dan memancarkan gelombang panas. Seluruh proses itu seperti pemurnian ki primalnya. Chen Fu sebelumnya mengatakan bahwa dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 bulan dan paling lama 3 hingga 5 tahun untuk membentuk mutiara jiwa ilahi. Namun, dia membentuknya hanya dalam 2 jam. Lu Zhou merasakan perubahan ki primordial di dalam tubuhnya. Ketika kultivasinya akhirnya stabil, dia menghela napas panjang dan merasakan basis kultivasinya. Meskipun dia masih memiliki 24 bagan kelahiran seperti sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ki awalnya telah mengalami perubahan besar. Dia melihat istana kelahirannya. Di tengah istana kelahiran terdapat area melingkar. Di dalam area melingkar tersebut terdapat 24 lingkaran konsentris yang mewakili 24 bagan kelahirannya. Mutiara jiwa ilahi. Hanya dengan sebuah pikiran, bunga teratainya lenyap. Kemudian, sebuah mutiara jiwa ilahi muncul, melayang di udara. Anehnya, ketika Lu Zhou melihat mutiara jiwa ilahi itu, ia merasakan deja vu. Seolah-olah ia pernah melakukan ini sebelumnya. Namun, ia tidak terlalu memperhatikan perasaan ini. Ketika ia berada di bumi, sebelum ia bereinkarnasi, ia sering mengalami deja vu. Ada juga saat-saat ketika ia tidur siang, dan ketika ia bangun, seolah-olah ia telah mengalami banyak hal dari masa lalu lagi. Mutiara jiwa ilahi akhirnya jatuh ke tangan Lu Zhou. Mutiara jiwa ilahinya sedikit berbeda dari milik Tian Wu dan Hong Jian. Tampaknya ada kilat biru samar yang menyambar di dalam mutiara jiwa ilahinya. Pada saat yang sama, bintik-bintik cahaya tetap berada di sekitarnya. Mutiara jiwa ilahi itu berkilauan dengan energi misterius. Ketika Lu Zhou melihatnya, seolah-olah dia melihat langit berbintang, alam semesta, dan galaksi yang luas. Bab 1515 seorang santo dengan 12 daun 1. Lu Zhou mengangguk puas sambil dengan saksama mempelajari mutiara jiwa ilahinya dan merasakan energi samar yang dipancarkannya. Energi dari mutiara bercahaya itu tenang dan lembut. Dia juga bisa merasakan kekuatan bagan kelahiran di dalamnya. Seperti apa kekuatan bagan kelahiran sekarang setelah aku membentuk mutiara jiwa ilahiku? Mari kita coba, pikir Lu Zhou dalam hati sebelum menghilang. Langit malam di lembah harum sunyi, dan pemandangannya tidak begitu bagus. Lu Zhou muncul di hutan yang kosong sebelum dia mengeluarkan mutiara jiwa ilahi dan melantunkan mantra teratai emas berkobar. Mutiara jiwa ilahi itu berdengung saat melayang di udara. Kemudian, ia mulai berputar. Dengan mutiara jiwa ilahi di tengahnya, bunga teratai yang menyala-nyala menyebar ke segala arah. Seperti kembang api, mereka tampak mempesona. Lu Zhou sejenak terpukau oleh pemandangan ini. Teratai yang menyala itu bahkan lebih indah dari sebelumnya. Mungkin, karena kelengahannya sesaat, dalam sekejap mata, api telah menyebar sejauh 100 meter ke segala arah. Ini buruk. Jika keributannya terlalu besar, itu akan dengan mudah menarik perhatian. Mereka berada di lembah harum dan tidak bisa pergi terlalu jauh. Lu Zhou dengan cepat melancarkan badai teratai air, kemampuan ujian kelahiran keduanya. Kemampuan yang saling bertentangan itu dengan cepat memadamkan api di hutan.
Lu Zhou mengangguk puas sambil menyimpan mutiara jiwa ilahi itu. Hal ini tidak hanya tidak memengaruhi kemampuan uji coba kelahiran, tetapi bahkan meningkatkannya. Lu Zhou berbalik dan kembali ke bangunan kuno itu dalam sekejap. Kemudian, dia mengeluarkan mutiara jiwa ilahinya lagi. Dia sangat puas dengan hasilnya. Langkah selanjutnya bukanlah mengaktifkan bagan kelahiran ke-25-nya, tetapi menumbuhkan daun ke-12-nya. Batas kemampuanku sekarang hanya 26 bagan kelahiran. Aku hanya bisa menaruh harapan pada daun ke-12 sekarang, pikir Lu Zhou dalam hati. Hanya dengan sebuah pikiran, mutiara jiwa ilahi melayang di depannya. Berdengung. Bunga teratai muncul, dan mutiara jiwa ilahi mendarat di tengah area melingkar di atas singgasana teratai. Dengan itu, istana kelahiran muncul. 36 segitiga berkelebat sesaat di istana kelahiran. Pada saat itu, dia akhirnya melihat istana kelahiran telah meluas. Ini meluas. Lu Zhou sangat gembira. Sungguh, mutiara jiwa ilahi memiliki banyak manfaat. Jika ada kekurangan, hanya ada satu, kurangnya kemampuan untuk menahan serangan mematikan. Jika ia bertemu dengan lawan yang sangat kuat, lawannya mungkin mampu menghancurkan mutiara jiwa ilahinya dengan satu serangan. Meskipun bagan kelahiran tidak dapat dibandingkan dengan mutiara jiwa ilahi, bagan tersebut dapat membatalkan serangan mematikan dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Kultivator lain yang memiliki mutiara jiwa ilahi memiliki metode penyelamatan nyawa seperti boneka, teknik fisik binatang, dan sebagainya. Jika beberapa hal ini digabungkan, tentu akan menjadi lebih baik. Terlepas dari segalanya, Lu Zhou sudah lama terganggu oleh keterbatasan bagan kelahirannya. Dia tidak menyangka masalah itu akan terselesaikan ketika dia membentuk mutiara jiwa ilahinya. Suasana hatinya langsung membaik. Pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar. "Salam, Tuan." "Siapa itu?" "Ming Xiyin." "Guru, tadi ada beberapa pergerakan di hutan lebat dekat Gunung Timur, saya berlari ke sana untuk melihatnya. Saya tidak tahu bajingan mana yang diam-diam membakar hutan di sana. Kultivasi bajingan itu tidak rendah karena dia datang tanpa diketahui. Saya curiga ada penyusup di lembah harum, jadi saya datang untuk melaporkan masalah ini," kata Ming Xiyin. 2. Lu Zhou sedikit mengerutkan kening. Dia tidak mengatakan apapun. "Guru, apakah Anda di sana?" tanya Lu Zhou dengan nada serius. "Apakah Anda membicarakan saya?" "Hah." Meskipun hanya berupa gumaman, kepanikan terdengar jelas di dalamnya. Suara Ming Xiyin terdengar tidak wajar dan penuh kesedihan saat ia berkata dengan wajah sedih, "Aku akan menghukum diriku sendiri dan merenungkan kesalahanku. Aku pamit sekarang." Jika batas kemampuan Lu Zhou tidak meningkat, dia mungkin akan menghukum murid keempatnya. Lagi pula, itu hanya sedikit ketidaktahuan dari pihak Ming Xiyin. Untungnya Ming Xiyin begitu berhati-hati dan dapat diandalkan. Karena itu, dia berkata, "Pergilah dan berlatihlah." Ming Xiyin menghela napas lega sebelum berkata dengan gembira, "Ya, saya permisi dulu." Ming Xiyin menunggangi Qiongqi dan menghilang ke dalam malam. Setelah Ming Xiyin memasuki hutan, dia melihat sekeliling sebelum melompat ke atas pohon besar. Banyak sekali tanaman rambat tumbuh di sekitar pohon dan merambat ke atas, membentuk sarang burung, sementara di pohon tersebut. Ming Xiyin berbaring nyaman di dalam sebelum menamparkan dirinya sendiri dan berkata, "Kebiasaanku mencampuri urusan orang lain benar-benar buruk, di masa depan, bahkan jika langit runtuh, itu tidak akan ada hubungannya denganku." Tak lama kemudian, Ming Xiyin tertidur. Lu Zhou memandang istana kelahirannya dengan gembira untuk beberapa saat lagi. "Baiklah, mari kita tumbuhkan daun ke-12ku, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri sambil mengangkat tangannya. Setelah itu, avatarnya muncul di atas bunga teratai miliknya. Ini adalah kali pertama dia membentuk mutiara jiwa ilahi, tetapi dia sudah terbiasa dengan menumbuhkan daun. Ketika lingkaran cahaya muncul di sekitar pinggang avatar, dia bisa tahu bahwa proses pertumbuhan tunas akan berjalan lancar. Kemudian, dia mengeluarkan avatar birunya. Emas. Lu Zhou bingung ketika melihat avatar birunya. Miliknya. Lu Zhou memandang istana kehidupan di hadapannya. Dia masih sangat bahagia dan sama sekali tidak terpengaruh. Selanjutnya adalah membuka daun yang ke-12. Dia mengangkat telapak tangannya dan avatarnya muncul di atas singgasana teratai. Ini adalah kali pertama dia memadatkan jiwa surgawi, tetapi dia sudah terbiasa dengan proses membuka daun tersebut. Ketika sebuah lingkaran muncul di pinggang tubuh Dharmanya, Lu Zhou tahu bahwa proses membuka daun itu juga sangat lancar. Kemudian, dia mengeluarkan tubuh Dharma birunya. Saat melihat warna tubuh Dharma biru, Lu Zhou menunjukkan ekspresi bingung. Emas. Lebih tepatnya, bunga lotus dan avatar tersebut telah berubah menjadi kemasan dengan hanya busur listrik biru yang berdesbusing di sekitarnya. Mengapa warnanya berubah? Apakah ini efek lain dari mutiara jiwa ilahi? Lu Zhou memunculkan bunga lotus.
Bunga itu berwarna emas dan memancarkan busur listrik biru yang berkilauan. Apakah penggabungan itu terjadi sebelum ini? Sepertinya avatar emasnya telah memengaruhi atau menyatu dengan avatar birunya. Lu Zhou merasakan kekuatan avatar biru itu. Kekuatannya tidak berkurang. Sebaliknya, tampaknya malah sedikit meningkat. Mobilitasnya pun tidak bermasalah. Bahkan, jauh lebih baik. Tampaknya pembentukan mutiara jiwa ilahi juga memengaruhi avatar biru tersebut. Namun, mengapa semuanya berubah menjadi emas, bahkan jika mereka menyatu, bukankah seharusnya setengah emas dan setengah biru? Lu Zhou bingung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.